Atau mungkin langsung saya mulai aja ya. Silakan, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat panggilan, saya datang di BAP, saksi awalnya, di BAP, setelah selesai, baru penyidiknya balik lagi ke ruangan yang lain, tidak lama kemudian datang lagi, naik jadi tersangka. Di hari yang sama? Ya, di hari yang sama, naik jadi tersangka, di BAP langsung dijebloskan ke Bareskrim, di lantai 15 itu, langsung diisolasi 2 minggu. Nah, jadi selama isolasi itu kita sering sesekali dibon ke atas, ditanya jawab. Nah ini Bang Aiman, jadi penyidik waktu itu ngomong sama saya, Gus Nur, ada 4 pasal berlapis, 4 atau 3. Yang pertama, penodaan agama. Oke. Saya sudah gelar perkara sama MUI. Fik Gus Nur menodai agama. Yang kedua, menebarkan kebohongan. Yang ketiga, menebarkan kebencian. Sara itu. Oke. Jadi itu pasal yang dikenakan ke Gus Nur. Nah, berapa hari kemudian pengacara saya utus. Cari MUI yang mana. Karena penyidik bilang sudah gelar perkara dengan MUI. Akhirnya kita kejar MUI yang mana. Karena penyidik nggak mau ngomong. PMU yang mana, siapa namanya, nggak mau ngomong. Kita kejar, ada videonya tuh viral. MUI nggak mau nemui dan nggak ada klarifikasi apapun dari MUI. Itu yang pertama Bang Iman. Ya, tapi, boleh nggak diceritain yang mana yang dimaksudkan menodakan atau apa, menistakan, menodai agama? Yang mubahalah itu. Jadi saya sumpah Quran dengan Bambang Tri itu yang dianggap menodai agama. Isinya? Ya, Sumpah apa? kan kita kan podcast ini sama Ya, Bambang oke. Tri. Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Oke. Saya kan nggak percaya. Oke, Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Bambang Tri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, Oke. di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani ini orang gitu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Oke. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, udah sama malu, karena ini urusannya dunia akhirat. Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar Menodai menodai agama. Iya. Oke. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah. Itu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilakan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Oke. Betul. Nah, oke, jadi 3 pasal intinya. Oke, proses berjalan, ada satu pengacara datang ke saya. Mas Ahmad Uzinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, enggak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, di borgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah, kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Oh, oke. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan saya. Oke. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Aiman. Penyidikan selesai, pelimpahan ya? P21 ya? Dari Bareskrim, saya dibawa ke Semarang. Dilimpahkan di sana. Ditahan di Polda Jateng. Diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok 1, ada lagi pintu di gembok 1. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri. Tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya. Saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu. Karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua ini, Polda Jateng ini. Saya bentur-benturkan. Akhirnya datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya, waktu itu dibantah sama Kabid Humas Polda waktu itu ya. Tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu, Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi, narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini Bang, saya nggak bisa begini kan, nendang orang nanti. Itu 2,5 kali 2,5 meter. Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, Total 11 orang berarti ya, kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. Ya, nah disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa. Ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang. Sidang dimulai. Jadi saya di tiap sidang dijemput dari Polres itu, Surakarta. Belum vonis ini, sidang selama 6 bulan. Nah, ini inti yang mau saya sampaikan di sini. Di sini hakikat permasalahannya itu. Jadi ternyata saya baru sadar, penyidik, jaksa ada 4 orang, hakim ada 3 orang,
35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu, dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Bahkan penyidik waktu di Barreskrim ngomong sama saya, Gus Nur, masa sampean percaya sama Bambang Tri? Sampean ini orang baik, jangan mau dipengaruhi sama Bambang Tri. Saya itu loh sudah ke rumahnya Pak Jokowi, tak foto, saya sentuh, saya foto itu ijazah aslinya itu. Penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong aja. Itu kurang lebihnya. Oke, saya kembali ke sidang. Sidang berlangsung, ada satu pengalaman yang saya nggak bisa lupa. 35 saksi, ada satu saksi, Bu Guru tuh kayaknya itu, disumpah dengan Injil. Karena dia mengaku beragama Kristen. Ya, akhirnya disumpah dengan Injil, ada videonya viral itu. Ternyata di tengah sidang berjalan, hampir saja dia lolos, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Salah satu pengacara saya menemukan di dalam BAP-nya itu, ibu itu mengatakan, saya keberatan bahwa Al-Quran dijadikan alat berbohong, bersumpah sebagai umat Islam, saya keberatan. Gitu kan? Padahal tadi dia disumpah pakai Injil. Wah, langsung ruangan sidang menjadi gaduh, menjadi riuh. Artinya dia sebenarnya beragama Islam. Kristen, dia minta disumpah dengan Injil. Oke. Saya ini sudah dengan nama Tuhan Yesus Kristus gitulah bla 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 bla. Terus Tapi dia ternyata menolak. di dalam BAP saya sebagai umat Islam merasa keberatan Al-Quran dijadikan alat berbohong begitu. Nah, dan akhirnya ribut. Silakan dicek tuh, masih ada video. Jadi maksudnya apa tuh? Ya, Berbeda. saksi bohong lah, saksi bohong ya. Pembohong akan dilindungi pendusta, kan sama saja tuh. Nah, sampai akhirnya pengacara curiga. Dibukalah semua BAP itu. Ternyata sama BAP-nya. Hanya copy paste saja. Itu yang pertama yang saya temukan di ruang sidang. Sebelum sini boleh nggak saya potong dulu sebentar? Pak Arianto mungkin ada tanggapan soal ini? Saya nggak nanggapi apa-apa. Oke, Dia kan cerita ya, kita dengarkan aja. baik. Oke, silakan Gus Nur. Iya Pak Arianto, salam takdim, salam hormat. Saya insya Allah kalau merah-merah Pak Arianto, saya nggak akan mencela-mencele dan nggak akan dusta, dan ini disaksikan semua yang terlibat dalam peristiwa hukum ini. Saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak bisa membohongi anak istri saya ya. Saya nggak bisa membohongi diri saya. Oke, jadi intinya terjadilah mulai itu. Saya baru tahu ternyata saksi ahli yang didatangkan orang yang sama ketika jadi saksi ahlinya korban-korban ITE yang lain gitu kan. Jadi semacam instrumen hukum ya. Ini bagian pelapornya, ini bagian saksi ahlinya. Udah ada lengkap di situ. Gitu Mas Aiman. Nah, mumpung saya ingat, yang laporkan saya itu tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Sana orang Ciamis atau Cianjur saya nggak ngerti. Entah berantah maksudnya? Ya, tidak, daerah Jawa Barat sana. Ya maksudnya orangnya entah berantah, nggak tahu namanya siapa dan lain ya, sebagainya. jadi nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi, nggak ada legal standing, nggak ada apa-apa. Oke. Tapi begitu cepat diproses. Oke ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Nggak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Nggak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah nggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu, Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan. Hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Aiman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Iya. Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara, dari Barreskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Surakarta, Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Aiman. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani toh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan? Ya enggak, kan itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy, saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli nggak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong.
Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Iman? Clear kan? Ini persidangan. Dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, boleh saya tanggapi ya. Terima kasih ya Bang Iman. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018, ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah? Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Suginur ini. Poin satu. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirot, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dibuat berita-berita hoax dari mereka. Sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Kena 10 bulan. Oke, nanti saya jawab. Ya, nanti bisa dijawab. Ini kan saya kan ini aja dulu. Jadi di sini kalau kita lihat, semestinya yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun itu, 4 tahun itu, ya sudah selesai dan mendapatkan amnesti itu. Artinya kembalilah kita. Ya, kembalilah kita bersama-sama keluarga, menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang sesama umat Muslim maupun umat yang lainnya. Sehingga menimbulkan suatu benih-benih persatuan di sini. Itulah makna dari amnesti itu yang diberikan kepada seluruh, ya, kepada seluruh yang terpidana diberikan amnesti. Baik. Saya persilakan, Gus Nur. Ya, saya itu lihat acara Rakyat Bersuara ini dari dalam penjara, rutin. Oh, luar biasa. Terima kasih. Rutan Surakarta itu saya tonton acara ini. Dari setahun yang lalu kurang lebih berarti? Iya, tepuk tangan untuk Rakyat Bersuara. Terima Ya. kasih, Gus Nur. Dan saya simpulkan debat soal ijazah ini dua kubu ini, yang satu bahasanya data forensik gitu ya. Kalau dari sisi yang satu beliau-beliau ini penjara, borgol, itu kan awas, sudah pidana, awas, itu bahasanya ya. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya haram hukumnya membenci orang. Agama saya melarang. Saya nggak pernah benci Jokowi, dia orang Solo, saya orang Madura, nggak kenal, saya nggak dirugikan Jokowi, Jokowi nggak merugikan saya secara personal. Yang saya benci adalah kebijakannya, rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Ya, demi Allah saya nggak bisa benci orang. Seandainya nih umpama ini berandai-andai nih, saya sebagaimana Buya Hamka dulu, Buya Hamka dipenjara oleh Pak Karno, begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Ya seandainya, innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat, dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama Pak Andi, dan yang kedua, saya mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Ini harusnya ijazah palsu nih, karena beliau nyerempet ke sana, saya luruskan. Di dalam pemahaman kami, ulama, kiai tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi wapres. Bahkan ADART NU-nya nggak boleh melarang seorang Surya ya, pengurus NU nggak boleh jadi pejabat. Bahkan banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa umaro atau presiden yang harus datang ke ulama minta nasihat. Bukan ulama yang merapat ke presiden minta jabatan, minta proyek. Makanya saya kritik itu, Mbah Ma'ruf Amin itu, saya kritik. Nah di NU itu kulturnya salah bener melu kiai. Jadi di NU itu begitu memang, kalau saya kritik kiai pasti banyak yang marah teman-teman Ansor itu, teman-teman Ansor dan Banser itu. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser, dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Dijemput Mas, kayak teroris itu, dikepung rumah saya ini dengan Bareskrim. Atas laporan dari Menak Gus Yakut waktu itu. Tahun berapa ini? Masih ingat? Nggak ingat, tapi ya berapa ya, 6 tahun yang lalu.
Oke. Sebelum kasus ijazah ini. Iya, sebelum kasus ijazah. Oke, jadi 2019 itu. 2019. ya, jadi Pak Andi benar itu. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 12:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua. Laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Langsung dibawa ke Jakarta lewat darat. Jam 11 sampai di Jakarta. Jam 3 di BAP. Jam 12 malam masuk ke tahanan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Andi. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Tepuk tangan untuk Gus Yakut. Gus Yakut melaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Jaksanya ketemu saya, sudah Gus, sudah saya undang secara patut ke kantornya, ke rumahnya dengan undangan resmi. Nggak pernah datang. Bahkan hakimnya itu waktu sidang, mana ini prinsipalnya ini? Kalau nggak datang ke sini online lagi bagaimana lah? Tapi nggak pernah datang. Itulah akhirnya datang penawaran, Gus Nur kalau minta maaf besok, Gus Nur bebas. Dan saya nggak minta maaf. Oh, ini pernah. Ini saya mau clearkan dulu. Minta maafnya itu kasusnya Gus Yakut ya. Iya. Dan Bukan ijazah Jokowi, juga kan? Bukan. Oh, yang ijazah juga tadi klaim ya, dikatakan. jadi ada disclaimer ya, tadi kan mengatakan Iya, betul. Jokowi kan. Nggak ada dua kasus kan? Loh, Ini yang ada dua Gus kasus Yakut, nih. Iya, ada yang dua soal kasus, podcast ya. Bang Menteri dua-duanya Oke, minta maaf. Tetapi ini Bukan nggak dikelirkan dulu. Yang minta maaf Betul. ini yang Gus Yakut. yang Gus Yakut. Oh, bukan yang soal. Bukan, Oke. bukan. Tetapi di ruang sidang Pak Andi, saya bilang kalau kamu Pak Jaksa bisa datangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu dan saya siap minta maaf. Sama saja itu sebenarnya. Dan itu prinsip. Nah, jadi itu Gus Yakutnya tidak pernah datang ke sidang. Yang sekarang saya baca berita terakhir, beliau sudah dipanggil KPK, wallahu a'lam bishawab ya. Sudah dicekal. Oh, sudah dicekal. Alhamdulillah. Nah itu Pak Andi, monggo Pak Andi saya ajang nyombo kalau bahasa Jawa. Apalagi yang mau ditanyakan Pak Andi? Ya, Saudara Suginur ya, ini kan juga jadi perbincangan juga dengan teman-teman yang nasabnya itu NU ya. Oke, saya jawab. Ya. Udah paham. Bentar dulu. Oh iya. Ya. Tapi kita bahas ke topiknya dulu. Tapi kita back topik sebetulnya. Oke, Jangan, oke. enggak. Tadi sebenarnya ada mau sampaikan sesuatu. Silakan. Sebentar, Bang Iman. Tadi itu juga belum saya jawab soalnya. Itu kan belum dijawab. Oke, Pak Andi. Nih, kan live ini ya. Saya Bapak Madura, Ibu Jogja. Keluarga besar saya di Beligeh. Orang Beligeh tahu. Mbah-mbah saya ulama, mbah-mbah saya kiai. Saya sepengetahuan saya, Ya. Saudara Suginur ini kan dari Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Karena saya dulu pemain debus, maka muncullah image bahwa saya itu orang Banten. Ya, berarti clear kan? Clear. Di Banten sebelumnya. Iya. Jadi kalau nasab saya nggak ada yang kiai. Kenapa dipanggil Gus? Mbah-mbah saya banyak kiainya Pak Andi. Bung Aiman sebentar, ini kita nggak bicara nasab. Nah, beliau yang ngawali. Kalau bicara nasab, ya kan, nah ini kan jadi bingung kita pengajian gitu semua sini. Nah maksud saya, kita concern pada abolisi maupun auto amnesti yang didapatkan Gus Nur, ya, bahwa itu dulu yang kita biar kita bisa tahu nih. Nah terus kemudian saya tanggapi sedikit, apa yang terjadi dengan Pak Gus Nur ini, itu sebenarnya itulah penjara. Maksudnya? Begitulah nasib orang yang di penjara, nggak ada spring bed di dalam. Oke. Memang harus ditempatkan seperti itu karena dia memang hukum ya itu menabrak hak asasi manusia, Pak. Dan pasti tidak berlaku yang namanya untuk enak-enakan karena pertama kapasitas. Ya bicara kapasitas 2 kali 3 itu masih banyak juga yang belum sidang dan lain sebagainya sehingga dia tidak dikirim ke lapas sehingga ditumpuk dulu di situ. Nah, memang seperti itu Pak, tidak ada yang enak di penjara itu. Nah kami juga biasanya klien-klien kami juga mengeluhnya di situ dan itu hal yang biasa, tidak ada yang luar biasa di situ. Makanya ada yang 6 tahun menghindari penjara ya. Itu bukan ranah saya. Maksudnya itu nggak apa-apa. monggo silakan Bang Roy itu. Ya. Biasanya duduk di sana soalnya orangnya. Ya, jadi gini Si Bapak. Plester itu Oke, Mas Roy. Pertanyaan Gus, kita cut sajalah ya. Satu pertanyaan boleh? Silakan, bukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memanggil seorang Suginur dengan Gus, ya. Karena bagi saya dia adalah ulama. Ulama itu seperti bintang-bintang di kegelapan malam, suluh dalam gelap, yang memperkenalkan anak-anak kami kepada Allah dan ajarannya. Jadi saya tidak memerlukan dari mana asal usulnya, saya tidak peduli. Yang terpenting apa yang diajarkan dan berguna bagi masa depan anak kami, dunia dan akhirat. Pertanyaan saya satu. Apakah JPU menunjukkan ijazah asli saudara Joko Widodo sehingga dia bisa ya mengajak Anda ke persidangan yang judulnya itu P21? Silakan Gus. Tidak pernah datang, tidak pernah ada. Makanya Abang siapa namanya yang di tengah? Bang Ade. Bang Ade ya. Saya tuh mau dipenjara semenderita apa, ya asalkan terbukti bersalah, saya ikhlas, ya. Saya itu orangnya bertanggung jawab, mau dipenjara di manapun ayo. Yang penting buktikan dulu saya salah. Izin yang ada di sini. Saya didakwa menebarkan berita bohong gara-gara jasa yang fotokopi yang beredar itu. Tapi jaksa nggak pernah mendatangkan yang asli.
Monggo, barangkali ada ahli tata negara, apa hukum apa silakan. Dan itu saya dipenjara, divonis, dituntut 10 tahun bahkan. Divonis 6 tahun. Apa itu benar? Kalau memang benar ya nggak apa-apa sudah. Tapi menurut saya itu nggak benar, itu zalim. Jadi Pak Jokowi, nggak usahlah bikin pengajian, nggak usahlah bikin acara nangis-nangis massal misalkan ya. Nggak usah. Sudah tinggal, ini loh ijazah asliku, sana tes forensik, terserah kayak. Udah nanti kalau terbukti benar, saya maafkan semua rakyatku. Saya dituduh menebarkan kegaduhan, gercep ditangkap. Lah ini tiap hari gaduh di TV, di kampus, di jalan, di warung, di mana-mana gaduh. Kok nggak ditangkap? Yang bikin gaduh itu Gus, Bung Suginur ya, yang bikin gaduh itu bukan kami. Yang bikin gaduh itu, kami ini selalu defend loh. Ya, kami dihajar terus, apa kita defend untuk itu. Ya, tapi ya beginilah, saudaraku Suginur ini, sebaiknya ini kapan saya ngomongnya? Kembali lagi dia terus. Oke. Ya kan? Bosan saya itu aja mana. Satu lagi. Kalau lu mau ngomong aja, nggak masalah. Kata saya kapan? Jadi Tapi santar giliran lu ada ntar. Jadi sebenarnya pertanyaannya Ada dari host. Bang Andi ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan Mas. Ya. Buku kami bertiga. Orang yang dibikin gaduh pertama kali adalah yang hadir pada seminar judulnya Memimpin dengan Hati yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia ya pada bulan Mei tahun 2013. Kenapa bikin gaduh? Karena waktu itu ya dimoderatori seorang pemret dari salah satu TV ya. Dia mengatakan bahwa ayo ini bapak-bapak ini di situ ada Prof Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif dan ada Jokowi. Prof Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kenapa? Karena orang waras ya. Sekali lagi orang waras akan berpikir, ini lulusan Universitas Gajah Mada katanya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Itulah makanya yang buat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir salah satunya adalah termasuk Gus Nur dan juga termasuk Bambang Trimulyono yang akhirnya membuat buku. Karena nalar Bambang Tri selaku wartawan itu kemudian menulis kok bisa ya orang dengan IPK di bawah 2, IP kumulatif ini lulus. Makanya kemudian itu yang muncul dan itulah pertanyaan yang harusnya kita jawab. Jadi kalau mau bikin gaduh, kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara ya, bukan orang lain gitu loh. Aku boleh tanya nggak, Bung Roy? Pada saat itu Bung Roy ada di sana? Saya membaca dan itu ada di Membaca. koran. Ini membaca. Bukan. Kalau Itu kalau mainstream. hanya membaca, tidak tahu bagaimana Ada ambience videonya. di dalam, Ada bagaimana di sana Saya situasinya, tanya jawab. apakah Bang itu Andi ada adalah juga di hal sana yang nggak? bercanda, Atau itu yang serius? Ada di sana nggak? Saya mau tanya, justru kan Loh, ada yang Anda ada mengatakan. di sana nggak? Saya mau nanya. Saya baca tanya media Anda. mainstream. Anda mengatakan. Media mainstream, clear. Ya kan? Anda saya nanya sama Anda. Kok Anda Iya. balikin tanya saya? Loh iya. Kan saya saya sudah tanya ke Anda, Prof Mahfud. apakah Anda di sana? Saya sudah tanya ke Prof Mahfud Anda peristiwanya tanya benar Prof apa Mahfud. enggak? Anda tahu nggak bagaimana ambience di sana? Loh, sudah. Bagaimana situasi di sana? Sudah, Prof Mahfud Seriuskah? menyatakan, Atau sudah Pak clear. Jokowi dengan bercanda-bercandanya? Loh ya Hah? enggak bercanda kalau bikin gaduh itu tetap Bagaimana? menyebabkan Jadi, kerusuhan. ini maksudnya Lu poinnya, staf negara ini kalau poinnya itu bertanya. adalah IPK di bawah 2. Itu Ya. dan itu ada videonya memang. Dan Ada. itu yang kemudian jadi pertanyaan. Ya, betul. Boleh bertanya gitu. Ya. Apakah itu situasinya dalam bercanda? Ada videonya silakan Situasinya tonton di bercanda sana. atau bukan itu Ya konteksnya. kan? Satu, Oke. kedua, ya. Kalau kita mau lihat itu, tunggu di pengadilan. Ini sama ini. Anunya cuman tunggu di pengadilan. Borgol. Makanya gini, kalau nggak bisa masuk ke universitas kayak UGM, ya sebenarnya nggak apa-apa, Bang. Mas Aiman. Masuk aja ke universitas terbuka. Jangan ke universitas tertutup. Prof Mahfud akhirnya mengatakan, apa itu universitas tertutup? Universitas Ruko yang sudah ditutup. Itu namanya universitas tertutup. Oke, betul. Oke, kita beri. Oke, Bang Risman silakan. Tadi mau sampaikan sesuatu. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCC RP. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Enggak, Mau Anda kriminalkan? Pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia santai, presiden santai, OCC gak RP usah nari urat, dan bos, tidak santai, melawan, woi. menuntut OCC RP pencemaran nama baik ke Belanda sana. Kenceng kali Tutup. nampaknya biasa aja, Bang. Oke bang, selanjutnya nggak mau saya komentari, saya ilmiah dikit. Oke, nanti setelah ilmiah saya berikan tanda pada Bung Rismon. Saya ambil gelas dulu. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya kembali sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Tadi terpotong, Bung Rismon akan menyampaikan sesuatu. Saya berikan kesempatan, Bung Rismon. Oke, sekali lagi saya tegaskan, apa salahnya pembenci presiden OCC RP Jokowi? Ya kan? Maksudnya Anda Daripada membenci harus Pak Jokowi? menjilat, saya lebih baik membenci orang yang terkorup versi, nomor 3 versi OCC RP. Kenapa enggak? Saya membenci itu. Nomor 2 ya, nomor 3, nomor 2 sama aja lah itu. Ya, presiden terkorup sedunia harusnya merasa terhina. Terbang ke Belanda sana untuk harusnya
pencemaran nama baik harusnya kalau nggak benar, ternyata diam. Oke, Mbak, tolong Mas tampilkan. Ini saya ilmiah dikit lah. Biar para termul agak mikir otaknya ya kan. Dia termul, kita termul, dia keledung. Nah, ini kan, ini ijazah Jokowi sebelah kanan. Ijazah Pronojiwo ya 1115. Ijazah Jokowi 1120. Coba kita lihat. Kalau dulu saya sudah menjelaskan overlapping detection, ya, deteksi timpang tindih dari huruf-huruf relatif terhadap watermarks logo ya UGM. Nah, di sini ada teknik lain yang mengatakan bahwa membuktikan bahwa ini tidak identik. Setelah overlapping detection, saya melakukan uji yang namanya untuk menganalisa uji lapisan visual pakai algoritma yang dinamakan dengan Cummins clustering. Kita lihat di sini punyanya Pronojiwo, kita tes ini SA, ya, walaupun secara visual sebenarnya sudah terlihat ini bahwa di sini logo atau watermarks UGM itu menimpa huruf. SA ini huruf yang mana nih? Ya itu sarjana, Oh, oke. SA. Ah, itu logo menimpa huruf. Ya. Terus sementara di sini hasil clusteringnya, Cummins clustering. Lalu disimpulkan ya dengan Cummins clustering bahwa logo itu berada di atas watermarks. Oke. Oh, sorry. Logo berada di atas huruf. Ya. Huruf dulu baru watermarks. Oke. Itu di ijazah Pronojiwo, baik SA, RJ maupun UJ. Oke, sarjana ini sarja, uji itu? UJ itu ujian. Ujian, oke. Sementara pada ijazahnya Jokowi itu terjadi sebaliknya, menggunakan algoritma yang sama. Ya, kita analisa lapisan visualnya bahwa di sini logo dulu baru huruf. Ini yang nggak biasa. Ini artinya ya perbedaan kalau satu periode lulusan, satu plate maka harusnya sama. Watermarks berfungsi untuk mengunci kata-kata, huruf-huruf. Jadi seharusnya adalah huruf dulu baru watermarks. Oleh karena itu kita buktikan bahwa di sini terjadi perbedaan dengan yang ada di Pronojiwo. Inilah yang sesungguhnya yang asli, yaitu huruf dulu baru watermarks logo. Sebentar, Bang Aiman, Ya. boleh saya Seperti yang bertanya? terjadi kita temukan di duit. Ini Belum, saya kapan nggak saya menanggapi bicara dulu. ini? Saya nggak menanggapi. Selanjutnya. Ini kalian terus yang bicara, saya belum diberikan kesempatan untuk Sedikit bicara. lagi, Pak. Silakan, sedikit lagi. Nanti Respon. saya berikan. Ayo. Nanti saya berikan. Mas, Sedikit lagi, silakan. Berikutnya. Gambar berikutnya dong. Nah, ini. Ya, ini ya. Kalau Pitra Romadhoni pernah kuliah pasti Iya, melihat ini apa? transkrip nilai ya yang harusnya dari UGM. Boleh nggak ada saya tanggapi kamu? stempel, ada dekan, nama dekan, Oke. tanda tangan. Sementara ini seperti ditampilkan di Dirtipidum, transkrip nilai Joko Widodo kosong melompong, nggak ada nama dekan, nggak ada nomor induk pegawainya, nggak ada tanda tangannya, nggak ada stempelnya. Oh, ini tulisan dekan tapi bawahnya nggak ada. Kosong semua. Versi Tribun kosong semua melompong. Bayangkan, ini dikatakan lulus. Nggak bisa dibantah ini. Yang menampilkan Dirtipidum sendiri. Seharusnya seperti ini. Ada pembantu dekan, nama, nomor induk pegawai, dekan, nama, nomor induk pegawai lengkap dengan gelarnya dan tanda tangan. Ini tahun lulus yang sama? Ya, Sama persis itu. Itu dari lulus Fakultas 85. Kehutanan UGM. Oke. Nanti Pitra bantah ini. Oke. Oke, selanjutnya. Nanti ya, jadi belum diberikan saya untuk Selanjutnya, bicara. nah inilah, Oh, silakan dulu. ya, Oke. nah inilah punyanya lembar pengesahan pembimbing Joko Widodo. Coba, ini dia. Dan ini saya rekonstruksi pakai Word dokumen Windows Ya, 10. ini skripsi ya? Ya, Pertama skripsi. ijazah, yang kedua transkrip nilai, ini skripsi. Inilah yang disimpulkan oleh Dirtipidum hasil handpress atau letterpress. Sementara saya rekonstruksi dengan Word dokumen sekarang identik. Hebat sekali tahun 85 bisa mendesain seperti yang kita temukan di tahun 2025. Maksudnya gimana? Jadi, Ini lembar pengesahan yang ada di skripsi Jokowi. oke. Ini saya rekonstruksi kata-katanya. Oke. Pakai Word dokumen sekarang, Oke. Windows 10. Oke. Hasilnya coba diperhatikan, Mas. Jenis fontnya sama Ini hurufnya. ada Garamond. Yang ini Times New Roman sisanya. Judulnya saja Garamond. Dan Anda klaim bahwa jenis fontnya sama? Sama. Identik 100%? Identik. Huruf-huruf Mata itu, awam, mata Mas awam. Aiman, Ya. huruf-huruf itu, saya tambahin sedikit, Bang Risman. Huruf-huruf itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Nanti istilah Iya. teknisnya Bang Risman. Kalau mesin ketik dulu, nggak bisa ngatur antar huruf itu sendiri, antar kata itu sendiri, spasi, line center, nggak bisa, Mas. Kita pakai mesin ketik, mau sampai muntah, nggak akan bisa ngatur. Antara huruf ke huruf. Antara huruf ke huruf dan antara kata-kata di Bayangkan huruf. kalau kita pakai letterpress, kita susun satu-satu hurufnya, bisa rata sempurna, jarak ini bisa divariasikan, jarak antar kata sehingga Letterpress itu yang di iya, press. satu kita Oke. susun fontnya itu hurufnya satu demi satu. Tidak mungkin hasilnya seperti ini. Kalau ini rata tengah, Ya, kan? jadi ada dua ciri apa yang kita temukan di dalam word processor digital modern, yaitu apa yang dikenal dengan proportional spacing, yaitu ruang tiap huruf itu adaptif berbeda.
ruang huruf ya lebarnya ini ruang untuk I itu jauh lebih sempit daripada S atau huruf-huruf kapital lainnya. Langsung menyesuaikan. Yang kedua, apa yang disebut dengan kerning. Jarak antar huruf juga berbeda-beda. Jarak antar kata juga berbeda-beda. Jadi adaptivitas itulah yang kita temukan di word processor modern. Bayangkan, ini sama. Dan Anda tahu bahwa tahun 85 belum ada word processor atau pengolah kata seperti itu. Belum ada dan diakui ini hand press atau letter press oleh Dirti Pidum hanya dengan meraba dan merasakan ada emboss, ada cekungan. Oh ini letter press. Begitukah kualitas dari forensik Indonesia? Yang kedua, lanjutnya. Nah ini ada ujinya saya. Jadi bukan hanya visual aja, oh sama. Nah ini dia. Saya pakai... Nanti saya uji juga dia nanti. Nah ini juga ya, ini menggunakan kita analisa pixel demi pixel, jarak antar huruf, ruang antar huruf, terus dihitung standar deviasinya. Itulah outputnya. Dia proportional spacing dan kerning. Ciri yang ada di Word document. Sementara kalau mesin ketik atau hand press begini, monospace. Ruang tiap huruf itu sama, seragam. Ada pengujiannya, kita buktikan di pengadilan. Makanya Jokowi jangan mencabut laporannya. Oke lanjut. Oke. Ini Anda gunakan boleh nggak? Permalukan langsung di pengadilan. Boleh nggak? Ini Anda menggunakan program apa nih? Bisa Program Python. Apa namanya? Ya Python. Python. Nah ini apa ya videonya? Ini metadatanya nih. Ini programnya, running mas. Oke. Video. Oke. Ini. Oke. Ah ini. Ini apa? Anda Ini jelaskan. banyak program saya, mas. Salah satunya Python and ya, Kinter. ya. Running mas, videonya kok lama banget. Oke, next video. Video. Ah. Nah ini lembar pengesahan yang ada di Joko Widodo, lembar pengesahan skripsinya yang dianggap punyanya dia. Nah ini punya Darmito, mesin ketik. Jadi kita analisa. Nah, jadi pakai program. Nah ini diuji standar deviasi, jarak, distribusi, ruang antar huruf, huruf demi huruf dan disimpulkan dia adalah produk dari word processor. Kalau ini yang dibahas, Bentar, saya nggak mau tanggapi. selesai. Saya nggak mau tanggapi. Nanti saya Oke, ini. Apa? ini juga. Artinya to the point aja, Mas Ya. Rismon. Karena saya juga Enggak, tunggu dulu. Biar publik tercerahkan, Iya, nanti saya tercerdaskan. tanggapi. Ini belum pernah soal disampaikan. Oke, Saya silakan. kesempatan dulu. Biar Nah, nanti ini juga kemudian dibantah baris silakan. demi baris. Nah itu dia, huruf proporsional produk dari. Iya, ini saya klik dulu. Ini belum pernah digital disampaikan modern. sebelumnya di media mana. Nah ini juga. Ini kemudian Bung Rismon menyampaikan Ya. secara detail Ya. menggunakan program khusus Tinker dan Ya. Python tadi. Tinker dan Python, ya. Tinker. Nih mesin ketik. Jadi nggak lewat visual saja, oh itu mesin ketik. Lalu harus kita ukur standar deviasi, jarak antar pixel, jarak antar huruf, ruang tiap huruf, didapatlah kesimpulan itu. Huruf monospace. Artinya ruang untuk tiap huruf itu seragam atau homogen. Disimpulkan dia mesin ketik. Oke? Kalau mesin Tutup mas, udah cukup itu saya kira. Baik. Coba program yang terakhir. Yang shift SIFT. No, videonya SIFT. Ditutup mas. Nah, SIFT, bukan. Ya coba. Ini untuk mencocokkan font ya yang ada di lembar pengesahan skripsi yang katanya punya Jokowi. Ya, terus saya bandingkan dengan yang hasil rekonstruksi saya dengan Word dokumen. Kita buktikan kecocokannya. Salah satunya misalnya kita ambil kata apa? Kata gajah, ya bukan partai gajah. Gajah. Gajah itu artinya nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah. Terus yang ini juga gajah. Jadi bukan ngomong-ngomong ya. Oke ini gajah, ayo ambil. Itu juga kata gajah. Prop. Terus kita cocokkan dengan deskriptor SIFT, Scale Invariant Feature Transform. Nih secara visual aja udah sama ya, tuh. Tapi kita lakukan pencocokan, terus overlay, ditimpa, ditindih, cocokan. Sama itu, persis. sama persis. Oke. Tetapi numeriknya adalah 90,81%. Kecocokannya? Ya 90,81%. Ya, kalau tidak cocok itu 50%. Tapi kalau sudah mendekati 100, 90% ke atas, maka dia sudah confirm. Perbandingannya yang kanan tadi itu adalah Yang kiri Oke. hasil lembar pengesahan punya skripsi Joko asli Widodo. karena Anda yang memfoto waktu itu. Hasil jepretannya Pak Roy Suryo. Oke, Mas Roy. Ulangi mas runningnya biar bisa Oke. dilihat. Yang Jadi sebelah- artinya yang sebelah kanan? ini membuktikan Yang sebelah kanan saya tulis dengan menggunakan Word dokumen sekarang baru. Windows. Microsoft Word misalnya. Iya. Oke. Dan hasil pencocokannya seperti itu. Di tahun 2025 ini. 2025 keidentikan 90%. Untuk teknik matching itu 90%. Dan Anda sudah hampir menilai sempurna. ini mustahil ada di tahun 85. Mustahil. Makanya saya bilang Pak Joko Widodo bertobatlah, minta maaf kepada rakyat, mengaku saja Anda tidak pernah lulus S1. kecuali hanya satu Mas UGM. Aiman. Waktu itu tahun 85 Ya. orang namanya Ini, Joko Bang Widodo Aiman nih, mereka mengetik terus yang dengan bicara komputer nih. modern dan dengan Windows modern. Itu aja yang Ya, ini itu. kapan saya bicaranya Silakan, dari silakan. tadi. Ya. Oke, Bang Eman.
Ada komentar dulu soal ini. Mematahkan itu saya sangat gampang sekali. gampang, oke. Gampang sekali. Tapi sebelum itu ya, biar ini paham juga hukum, saya ingin sampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan ignorantia ya, excusatur non juris sed pacti. Yang artinya ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan. Akan tetapi sebaliknya, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Adagium itu menyampaikan sebuah pesan penting bahwasanya orang yang tidak mengetahui fakta-fakta ya, itu masih bisa dimaafkan. Tapi ingat, kalau dia tidak mengerti hukum, ini akan fatal akibatnya dan berdampak pidana bagi dirinya. Oke, kita ingin membahas dari segi hukum. Kamu tunggu dulu dong. Kamu nggak terima. Saya tadi kamu bicara bla 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 bla. Saya diam. Saya sains. Nanti kalian bilang pula saya nggak beretika. Sains, analitik, Tunggu dulu. efek. Hey, kamu mengerti bahasa Bosan Indonesia? ancaman itu. Ayo upgrade Kamu dulu. mengerti bahasa Indonesia pengetahuannya. enggak? Upgrade. Kalau kamu jangan itu ngancam-ngancam mengerti dong. bahasa Indonesia, dengar Upgrade. dulu. Bantah itu, bantah. Bang Aiman gimana nih? Tunggu dulu, makanya saya bilang santai. Jangan Nanti kayak kita cacing dengarkan, tapi gampang kepanasan. untuk Ya. dibantah. Saya mendengarkan nanti. Santai, tarik napas dulu, buang pelan-pelan, piuh, cuy, gitu, pelan-pelan. Oke, saya ingin sampaikan, Bang Aiman, simpel saja tadi. Sesuai dengan ketentuan hukum kita, mungkin Rismon maupun Mas Roy Suryo tidak mengerti yang dikatakan dengan barang bukti yang sah dan sempurna. Barang bukti yang sah itu apa? Ya, yang pertama harus didapatkan secara legal, bukan ilegal, ataupun secara resmi, sah secara hukum. Oke. Itu tadi, itu hanya secuil, ya, secuil di dalam pembuktian yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Di dalam ketentuan hukum acara pidana yang dikatakan alat bukti itu harus memenuhi. Ini udah tiap di TV Tunggu gua aja dulu, tunggu penjelasannya. dulu. Kamu udah kepanikan atau kepanasan saya menjelaskan itu. Pasti itu alat Tunggu bukti. dulu, hey. Keterangan saksi, bla bla bla. Satu bla, bla, bukti bla. itu bukanlah bukti yang sempurna. Biar kamu tahu, ya. Tunggu dulu, saya ingin jelaskan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 184, itu hanya nilainya 1. Ya, yaitu apa? Surat. Kalaupun itu benar, ya. Jadi surat itu masih bisa dikesampingkan. Makanya penyidik dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus melengkapi dan melalui prosedur yang diatur di dalam pasal 184 tadi. Siapa yang menjamin surat yang ditampilkan tadi merupakan barang bukti yang sah secara hukum dan legal? Itu harus diuji. Nah, terus yang kedua, saya bilang itu belum bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan sempurna. Karena apa? Karena 4 bukti sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP tadi belum terpenuhi. Oke, seumpamanya itulah yang ditampilkan. Kita harus melakukan pemeriksaan yang pertama saksi-saksi. Ya. Misalnya apa kalau dalam ini? Hah? Saksi-saksi yang menerangkan itu. Oke, ahli maksudnya nih? Bukan, saksi dulu. Misalnya apa? Sebentar, Jadi, Mas Aiman. bentar, tunggu dulu. Saya- Kalian tadi bicara, Nggak saya apa-apa. diam. Tunggu dulu, saya ingin jelaskan dulu, Saya tunggu. cuma tanya satu kata Tunggu aja. dulu, tunggu. Anda ngerti nggak yang Anda namanya tunggu dulu. profaning Anda udah tunggu suara? dulu. Anda tahu nggak? Ini nggak Profaning udah suara tahu nggak? Kan tidak ada yang nyela. Profaning udah suara Kesempatan itu dong, wakil Bang rektor Roy. UGM. Bang Aiman, Sebentar, ini sebentar, saya sebentar, nggak bisa. sebentar, Dua sebentar. segmen sama Anda tadi, dua segmen sama Anda. Apa kaitannya profaning? Anda Saya mau baru, Saya tunggu tanya, dulu. dia tahu nggak yang namanya Tunggu, profaning Oke. udah suara? Apa kaitannya Ini- profaning? Profaning Tunggu udah suara dulu. itu wakil rektor UGM tunggu dulu. yang menyerahkan Tunggu dokumen dulu. asli skripsi Oke. itu kepada saya. Oke. Saya yang memotret langsung. Oke, ini maksudnya saksi Itu tadi. ada di ruang 109 Mas, saya masih Fakultas menjelaskan. Kehutanan tanggal 15 Nanti April saya mau 2020. Jelaskan dulu Bang Roy. Jelaskan dulu. Oke, baik. Udah. Tunggu dulu. Oke, silakan. Saksinya ada profaning wakil rektor UGM, barang buktinya ada skripsi saya asli. nggak mau saya ribut yang malam motret. ini karena Ya saya udah. menghargai kalian ya. Pak. Ya udah, kalian juga harus menghargai. Jadi Ngapain tunggu tadi dulu. bilang-bilang kayak gitu? Tunggu dulu. Saya saya juga jelaskan tahu dari teknis, hukum. teknis, Anda berbicara hukum. teknik tadi di situ, saya diam. Saya Tetapi juga saya berbicara pernah dalam dengar konteks itu. hukum, Anda keberatan. Ini gimana? Kita mau fair dalam berdialog ini atau seperti apa? Jadi saya kira harus kita saling mendengarkan lah. Karena tadi saudara nggak ada saya bantah. Oke. Rismon juga nggak ada saya bantah. Oke, terus. Oke Bang Aiman. Kita Tunggu. pengen dengar Tunggu dulu. seberapa dalam pengetahuan hukummu. Silakan. Oke, silakan. Tunggu dulu. Hei. Dengarkan Kamu- seberapa dalam pengetahuan Ya, hukum. dengerin. Ya, Bang Aiman, Oke, saya ingin silakan, sampaikan. silakan. Bung Mitra. Burung berkicau itu kenapa ditempatkan di kandang? Karena Rocky banyak Gerung. bacotnya. Ya. Oke. Di KUHP di pasal berapa? Makanya burung berkicau Bentar, ya. bentar. Ada kan? Jadi Burung berkicau itu. kurang Oke, kondusif. Burung berkicau itu biasanya itu ditempatkan di kandang. Justru karena dia berkicau terus, maka sudah selayaknya ditempatkan di kandang. Ya, makanya tolong Saudara saling Iman, menghargai. Saudara Oke. Iman, bosan. Tunggu dulu, saya ingin sampaikan. Saya pun datang Bang ke sini Aiman, ganti berusaha bosan. nih. untuk Oke. salah Ini gimana tersebut. nih? Saya mau bicara atau Ini seperti Kita apa? kembali saat lagi bersama kami di Layar Bersuara. Saat lagi kami akan kembali. Oke.
Kembali di Rakyat Bersuara, tadi saya berikan kesempatan pada Mbak Kurnia untuk menyampaikan suatu. Saya pertanyaannya simpel, tadi disebutkan oleh Bang Pitra, kalau 580 halaman buku tadi itu hanya satu bukti, yang artinya mungkin juga bisa tidak berarti apa-apa, karena harus dibuktikan siapa yang memberikan secara resmi dan sebagainya. Silakan Mbak Kurnia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Aiman, menjawab pertanyaan Bang Aiman itu sebenarnya tidak susah juga begitu ya. Saya paham, ini kan konteksnya ini orang yang sedang berperang sebenarnya kan. Maka apapun martir yang disodorkan oleh lawan itu dianggap seakan-akan tidak berharga. 500 halaman itu diperoleh oleh saudara Roy Suryo dan Rismon serta Ibu Tifa dengan bukan main-main ya. Jadi mungkin itu hanya sebuah salah satu daripada bukti. Oke, bukan main-main maksudnya Pak, bisa jelaskan. Ini ya, unus testis, nullus testis. Jadi maksudnya itu kalau dalam adagio Latin itu satu saksi bukanlah saksi. Jadi memang tidak bisa hanya satu-satunya. Ini dalam rangka apa? Agar ketika hakim dalam mengambil keputusan itu harus lengkap. Jadi itu bukan satu-satunya dan menghindarkan dari orang menganggap ini keputusan yang tidak sempurna begitu. Tetapi saya ingin mengatakan, tentu saja bahwa klien kami dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya. Ya, jadi jangan khawatir itu, belum masanya untuk dipamerkan. Akan tapi perlu diketahui bahwa sudah menjadi katakanlah sifat dari pemerintahan Joko Widodo ini ya. Ketika ditanyakan ijazah palsunya, dia akan balik bertanya, mana buktinya begitu. Padahal dari sisi mereka sendiri, mereka tidak mau membuka diri, mereka menutup-nutupi ya kan. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan ada bukti dari orang yang tidak memegang akses itu. Sementara kolaborasi dengan UGM itu menutup-nutupi pula dengan mengatakan bahwa ini sudah sah begitu. Jadi ini sungguh menurut saya sangat menodai atau merusak logika sehat kita begitu ya. Ibu pengacara. Kenapa? Pengacara. Pertanyaan Anda itu bisa saya artikan pujian, tapi bisa juga sebagai penghinaan. Bukan, ya kan? saya bertanya karena... Kenapa Anda mengatakan saya pengacara? Apa saya perlu menunjukkan kepada Anda kartu anggota saya? Saya kan bertanya, Kenapa? Ibu pengacara, kenapa saya tanya Ibu pengacara? Karena Ibu bilang ijazah palsu Jokowi. Setahu saya, setiap pengacara itu selalu menggunakan asas praduga tidak bersalah. Saya tidak akan dengan mengikuti kata logika dugaan. dia, ya. Saya tidak akan Contohnya, mengikuti logika dia. dugaan Pada hari ini, ijazah perlu palsu diketahui oleh gitu. Aiman. Tolong hentikan Ini dia, langsung ya. menghakimi. Pak Aiman, saya tidak menghakimi. Baik. Perlu diketahui, Ya, tapi Ibu kasus bilang ini ijazah sudah palsu. berlanjut. Dari dugaan bahwa itu adalah palsu, ya kami ini belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, di dalam sidang daripada Gus Nur, yaitu persidangan 318 dan 319 itu, sama sekali 35 saksi, betul ya Gus? 35 saksi tidak pernah melihat ijazah asli Joko Widodo. Ketika hakim meminta saudara Jokowi dihadirkan, tidak pernah hadir. Of course, dia kan presiden, dia barangkali seperti itu. Kemudian Bang Egy, bahkan semua pengacara lain bertanya, mana bukti aslinya ini? Ya, untuk bisa dia membawa seorang Gus Nur dan Bambang Trimulyono itu ke dalam persidangan. Jawabnya tidak ada, Bang. Kami dapatnya dari polisi hanya seperti ini. Saya ulang kali mengatakan, luar biasa begitu zolimnya bisa membawa orang persidangan, bahkan akhirnya dituntut maksimal oleh jaksa itu tanpa ada ijazah asli. Kurang percaya Anda? Ya, tidak ada ijazah asli. Dan jangan lupa, kami juga melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat dengan perkara 592. Saya nggak ada persoalkan itu. Kemudian Bentar. 610. Ya, di Gugatan situ paling tinggi hanya NO keputusannya, yaitu nih on van Krevelklaar yang artinya tidak bisa diterima. Sampai situlah selalu. Enggak, gugatan apa itu bukunya? Bagaimana? Gugatan apa? Gugatan kami tentang PMH ijazah palsu 610. Saya pernah terangkan itu di sini. Artinya gagal? Ya selalu. Seperti di Sleman juga dan baru seperti di sampai di PN Solo. pagar, Oke. belum sempat untuk menjelaskan pokok perkara, sudah di NO begitu. Alasannya hakim mengatakan ini bukan kamarnya. Oke. Ya, silakan ke petun. Kalau Padahal Anda perdata. ingin membuktikan bahwa apakah ijazah itu asli atau tidak Iya, gitu. padahal saya mengira begini ya, hakim itu kan ada fungsinya sebagai res finding atau mencari Ya, hukum. ya. Dan bisa itu dilakukan. Apalagi kami ini tidak bicara soal besiking Boleh atau saya Nah, kemarin hukum pertanyaan saya begitu berikan ya. catatan. Ada PN Sleman, Yogyakarta. Ya, PN ada Sleman, PN Surakarta ada PN di Surakarta, Jawa Tengah. ya. Lalu kemudian Jakarta Pusat, Ya. PN Jakarta Pusat. Semuanya ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi, tapi kemudian gagal semua tiga-tiganya. Gagal semua dan NO. Jadi Oke, silakan. ini ya Bang Aiman, saya kira makanya belum selesai sebenarnya, Bang kenapa Aiman. saya Dua tanya kali ya. Nanti saya ini Ibu masih mau ngomong. Singkat aja, oke silakan Pak. Oh, mau kasih dulu. Jangan singkat, silakan aja Oke. dulu. Nanti dibilang nanti nggak sopan. Ya, Kan nggak enak. terima kasih. Alhamdulillah mengalami perbaikan dalam sikap. Memang harus begitulah. Tapi saya agak tersinggung kalau ditanyakan saya ini pengacara atau bukan. Alhamdulillah sudah banyak ya berkarya untuk bangsa ini walaupun tidak dibayar. Berapa kali saya bilang itu ya. Alhamdulillah. Ya, dan terus tetap tidak akan dibayar, tidak apa-apa. Termasuk Walaupun soal hidup kasus ini. sederhana dan tidak Bahkan sekaya sampai harus jadi saudara pelapor. kita Ramadhani ini. Ini saya sekarang agak sayang sekali ya. Saya lihat beliau juga pernah kerjasama dengan Bang Egy Sujana, ya kan? Bahkan pernah juga saya lihat ada videonya bekerja sama dengan Bang Roy Suryo. Nggak usah juga, dibahas gitu kan, ataupun ya. apa. Kita tidak apa-apa. personal aja. Saya cuma mau bilang aja. Konteksnya Jadi kita janganlah bilang saya berbicara tidak. hukum Apalagi aja. saya kan bekerja sama Nanti dengan Bang Egy Sujana. Kenapa saya bilang? ya. Kenapa Ibu pengacara? Kenapa? Karena Ibu tadi ada langsung menuduh ijazah palsu. Padahal kan setiap pengacara itu harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Kita menjunjung Sebelum asas praduga adanya tidak putusan bersalah ya. pengadilan. Akan tetapi saya kan juga punya boleh saya hal-hal yang tanggapi Bang mana saya Aiman bisa yang mengatakan tadi. hal yang demikian. Ibu gitu. diam dulu ya. Ya, saya oke, tanggapi silakan dulu. Anda. Oke, giliran saya dulu ya. Karena kan kita udah pernah bertemu, jangan nanti terulang lagi dibilang tidak beretika. Ya, itu Saya nggak memang mau tidak dibilang beretika itu waktu nanti. itu. Atau Ya, itu memang tidak beretika, oke. ya. Karena saya menghargai Ibu sebagai perempuan dan wanita. Hari Oke ini ya. hargai ya, alhamdulillah. Amin ya Allah. Karena di sini juga ada Ustadz. Jadi kan kita harus lebih ini juga. Mohon maaf Ustadz ya. Kalau agak kasar bahasa saya gitu. Jadi yang pertama Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Kenapa di perdata itu ijazah Pak Jokowi tidak ditunjukkan ke pengadilan? Karena ada gium yang mengatakan actori incambit probatio. Siapa yang menggugat, dialah yang harus membuktikan.
Gitu, itu satu. Itu ada gium hukum, ya. Berbeda dengan pidana harus penuntut umum. Nah, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Sleman, Surakarta, Semuanya perdata itu? Pusat, dan lain perdata nih, kita bicara konteks perdata. Kenapa ditolak? Karena dari segi kompetensi absolutnya bukan kewenangan pengadilan negeri. Karena yang mengeluarkan produk itu adalah UGM. Kalaupun itu ijazah Pak Jokowi palsu, tentu yang keberatan itu adalah pihak UGM. Karena dicatut namanya, contohnya itu palsu, kan begitu. Nah terus kenapa ini tidak ditunjukin ke pengadilan yang aslinya? Karena belum masuk pokok perkara. Sudah di NO. Ya, artinya belum ada di sini masuk ke dalam ranah pembuktian. Makanya itulah tidak ditunjukin aslinya. Maka dari itu kesempatan nanti untuk ditunjukkan aslinya ada di laporan pidana ini. Ketika ini sudah masuk ranah peradilan pidana. Dengan 11 Saya kira cukup Iya. Bang Aiman. Ini Nah, klien ini saya gimana? ya. Cukup. Saya kok ibu yang Cukup. bisa Karena bilang saya belum cukup selesai itu. ya. 1/3 Pak belum Aiman, selesai. inilah egoisnya. Belum Gimana selesai. ini? Ini kita Saya bicara belum dulu. Karena ibu wanita ya udah saya kasih lah. Tadi tidak bisa dikatakan kenapa gagal NO gitu ya. Karena itu adalah perdata. Iya. Perdata. Kompetensinya bukan Tidak begitu ya. Kompetensinya Bung itu Aiman, bukan ini kompetensi PMH, kewenangan pengadilan perbuatan negeri. melawan hukum. Jadi kira-kira pidananya perdata begitu ya. Pidana Kami perdata. ini Oke. tidak sedang membicarakan besiking, bukan sedang Yang keputusan mana hukum, pidananya bukan, perdata? ya. Beda ibu antara Saya perdata tidak dan sedang- pidana. Saya tidak sedang berkomunikasi dengan bukan, Anda. kita Saya luruskan mengatakan, hukumnya itu nggak gitu usah loh. diluruskan, ini bukan pengadilan Pak. Ya ini bahasa saya. Pidana dan perdata itu nggak bisa digabungkan ibu. Ya, Dua udah, hal yang bicara aja. berbeda dan disiplin ilmu hukum yang berbeda. Mas Aiman, bukan. kalau orang awam boleh bertanya. Enggak, tunggu dulu. Saya boleh bertanya Bukan, nggak? Saya awam. Oke, Izinkan oke, saya bertanya. Bang Roy. Kalau itu Bang tadi Roy, perdata, enggak, ini oke. biar kita sama-sama saling koreksi. Iya, iya, nggak apa-apa. Jadi Tunggu dulu, perdata Bang pidana. Roy. Satu aja. Kalau tadi Abang. perdata nggak ditunjukkan, oke. Iya, tunggu dulu, Abang. Kasusnya Gus Dur ini pidana Enggak, atau perdata? kita saling Itu aja. koreksi. Kasusnya Gus Dur ini Tunggu, pidana atau Makanya tadi perdata? disampaikan, Bang Roy sebentar. Iya. Makanya tadi Ini pidana atau perdata? disampaikan bahwa beda kalau pidana. Lah Makanya iya, ini dengerin pidana dulu. atau perdata? Kalau pidana itu jaksa yang buktikan. Lah iya, udah Iya. jaksa nunjukkan nggak ijazah aslinya Jokowi? Makanya lah. Pernah Ini nggak jaksa dijelaskan nunjukkan dulu. ijazah aslinya Jokowi? Dengerin dulu, Lah dengerin iya. dulu, dijelasin dulu. Iya. Biar kita Udah. tidak motong-motong, nggak separuh-separuh Oke. gitu loh Bang Roy. Jawab aja Maksudnya. satu aja gampang. Ini Oke. kasusnya Gus Nur ini pidana atau Tunggu dulu. Pidana, saya jawab tuh. Pidana. Pidana. Pidana yang harus buktikan jaksa kan? Jaksa pernahkah sekalipun menunjukkan ijazah aslinya Jokowi? Tidak, jangan dipotong-potong Nah, dulu ya. Benar itu. Palsu. Saya pertama kali tadi sudah bertanya, adakah Oke, ditunjukkan boleh saya jawab ijazah masalah hasilnya Pak Gus Nur? Boleh saya gitu kan? jawab? Oke, silakan. Oke, saya jawab Bang Roy. Baik. Silakan. Biar Bang Roy juga. Pertanyaan saya ke Bang Roy simpel saja. Ini Saya Mas, bertanya, tunggu dulu, Mas Sekmen sama tanya dia lah. aja Ya, biar kan kita tadi ya pulang. sudah gitu kan. Tunggu, Apa? simpel saja, simpel. Pelapor daripada Pak Gus Nur itu Pak Jokowi atau siapa? Ya silakan jawab aja Gus. Lah, Anda tadi udah menjelaskan bla 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 bla, tapi Anda jangan dulu. Pak Suginur, Kok tolong jangan dulu, ini beliau tuh antara pernah saya bicara. dengan beliau karena beliau tadi menjelaskan. Saya mengorbankan Ustadz ya. Tolong ini Pak Roy Suryo jawab dulu. Karena tadi bilang ini pidana atau Katanya pidana. Ya, kalau sudah. pidana itu pembuktiannya di Tunggu dulu, jaksa. tunggu. Tadi Ya, ada Pak. bicara terkait dengan konteks kasusnya Pak Gus Suginur, Nur. Betul, ya, iya. Ustadz, oke? Iya. Pertanyaan saya simpel, karena tadi bilang tadi tidak ditunjukkan ijazahnya. Ya. Pelapornya itu siapa sih? Saya nggak masalah pelapornya siapa, pidana atau perdata pertanyaan saya. Simpel saja Itu aja. pertanyaan saya. Pelapornya Saya siapa? tanya, Bang Aiman, Hey, Bang Aiman, ngerti saya belum nggak? selesai loh Bang Aiman ya. Oke, Ya baik. itu. Oke. Nah, itu Jadi tadi. saya tidak mencapai Silakan. maksud ini kalau kayak gini ya. Silakan. Saya ingin mengatakan demikian. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Arianto tadi ya. Pada akhirnya malam ini saya bertemu dengan beliau. Sebenarnya sebagai seorang pribadi ataupun pengacara, saya ini ada semacam apa ya, keluhan dengan beliau tersebut begitu. Dan Oke. itu harus saya sampaikan di sini. Saya menghargai beliau sebagai mungkin pensiunan Pati ya, Panglima perwira tinggi di Polri begitu, yang masih dikaryakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang Bapak sampaikan tadi arahnya itu ingin mengatakan bahwa ini ke pengadilan dengan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itulah ya, atau ujaran kebencian seperti itu. Arahnya itu seperti itu. Sebenarnya kita paham bahwa ini adalah sebuah perkara begitu. Tapi ada satu hal di mana saya itu berharap sekali ya, bahwa di antara para pihak itu ada sebuah penengah yang tidak genit untuk terus-terusan menggiring masalah ini seperti itu begitu ya. Perlu diketahui kami ini pendumas mula-mulanya ya. Mula-mula pendumas kami mengadukan Pengaduan masyarakat. ya Mas Aiman kayaknya lupa nih waktu kita di episode yang lalu ya. Kami ini pendumas di Bareskrim ya. Ya. Nah itu tidak pernah diapa-apakan sampai beberapa bulan. Oke. Nah ini Bu, kami bisa nanya Bu, yang genit siapa Bu maksudnya? Anda usah, saya tidak perlu jawab. Nanti, Bukan pertanyaan pengacara menurut saya ya. Anda kan yang melaporkan saya ini ya kan, Ade Kurniawan ya. Ade Darmawan. Ade Kurniawan, saya Ade Darmawan. Ade Bu. Darmawan, oke, salah, siap salah. Laporan polisi nomor 978. Saya tidak mengenal Anda dan menurut saya Anda tidak pernah legal standing. Begitu gampangnya Anda menerima tawaran Sama, dari Pak saya juga Jokowi nggak ya. kenal Ibu. Iya, kok Sama, bisa iya, sama-sama, nggak kenal juga adu-adukan aku. seperti itu ya. Saya juga Padahal nggak kita kenal Ibu. sama-sama sebagai rekan Iya, sejawat loh. sama-sama kita Harusnya Anda nggak kenal pikirkan Ibu. dulu. Harusnya Saya nggak Anda kenal Ibu ya juga. memberi nasihat Bapak Jokowi, Pak ini nggak perlu seperti ini. Saya Bapak nggak tunjukkan kenal Ibu ijazah Bapak juga, dengan baik-baik, ya maka kan? semua masalah ini tidak perlu berbiaya besar. Saya nggak penting Saya juga kira mengenal seperti Ibu. itu. Ya saya juga nggak penting Pak. Ya. Tetapi Ya, lanjut, soal lanjut. pentingnya akhirnya berubah menjadi apa? Petaka Gitu. buat bangsa Jadi ini. saya
saya tidak betul. Ibu Gre mau nyampe apa? Nanti saya mau Humas tadi itu tidak diapa-apakan ya. Nah lalu kami kan pikir ini kok tidak diangkat, tidak diselidiki dan segala macam. Sudah datang membawa tambahan bukti, 9 bukti, 1 bukti, 4 bukti sebanyak 3 kali. Nah akhirnya timbullah suatu ide untuk mendatangi Bapak Jokowi dan UGM. Kami beritikat baik dalam posisi kami partisipasi menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang Polri juga nomor 2 tahun 2002 mengharapkan partisipasi kami sebagai penegak hukum juga bersama Polri dan Jaksa ya. Nah jadi kami mendatangi UGM. Di jalan seperti saya ceritakan kami mengalami kendala. Maka kami TPUA ini yang tidak banyak berkenalan dengan Bang Roy, Bang Rismon dan Ibu Tifa, tapi sudah pernah ada jalinan komunikasi hanya sekali, sudah berjanji akan datang ke UGM begitu. Kami terhalang lebih dari 5 sampai dengan 6 jam begitu. Akhirnya kami tidak bisa menepati sampai dengan jam 8. Untunglah ada Bang Roy, ada Bang Rismon dan Ibu Tifa yang mewakili TPUA ke UGM. Beliau walaupun susah payah untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut bisa memfoto daripada skripsi begitu ya Bang ya. Nah kemudian karena tidak bisa di UGM kami ke Fakultas Kehutanan bertemu dengan wakil dekan di situ ya. Nah walhasil tanggal 15 kami mendatangi Bapak Joko Widodo. Nah ini yang ingin saya sampaikan tanggal 16, Bu. Ya tanggal 16. 16 bulan? Bulan April ya. April 2025 oke. Sudah lebaran begitu. Ini yang ingin saya sampaikan Bang Aiman. Sebenarnya tadi kan mengatakan rusuh, heboh sedemikian rupa gara-gara ijazah palsu. Saya kira mungkin kita bisa mengambil tonggaknya di sini ya. Kami datang itu dengan itikat baik. Berbuncah dada kami, wah Pak Presiden Widodo mau nih menerima begitu kan. Setelah 2 kali bersurat. Dan apa yang kami dapatkan? Saya harus menyatakan apa adanya ya. Dulu terpotong waktu saya mau menyampaikan. Di sana kami bukan melihat ijazah yang dimaksud tersebut. Maksud kami, jika kami salah, kami bersedia meminta maaf dan mensosialisasikan bahwa benar ijazah tersebut asli begitu ya. Nah, kan tetapi yang kami dapatkan di dalam ruangan tersebut ya karena beliau juga memang tidak banyak berbicara. Seperti yang saya katakan itu, beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, saya akan menempuh jalur hukum. Bagi saya yang hanya 2 meter di depan beliau atau 1,5 meter, ini adalah sebuah intimidasi. Cuma karena saya tamu ya, ada perasaan dalam hati kami ini jelas ini akan ada sesuatu begitu ya kan. Dan sampai kami di bus pun saya bicara dengan Bang Damai Harilubis yang mendampingi saya bahwa akan ada sesuatu ini begitu. Dan benar sebelum tanggal 30 itu sudah mulai itu ya. Orkestrasi pelaporan-pelaporan yang satu diantaranya saudara Ade Darmawan ini ya kemudian Lecumanan atau itu yang kemarin saya sudah berkenalan di acara interview ya, kemudian Karim Rahayaan dan lain-lain ada sekitar masalahnya apa laporannya Bu? Belum masalah. Ya masalahnya apa kalau saya dipersingkat saja Bu Kurnia. Lalu gitu. Mereka mulai melakukan pelaporan ya. Nah kami memikirkan ini kok dia memakai orang lain ya, kan baru tahunnya tanggal 30 memakai orang lain oke. Jangan mengancam tidak baik ya. Tidak kan jangan mengancam. Saya sudah bilang ke Sylvester apakah ini sebuah pesanan ya apakah ini sebuah pesanan saya katakan kepada Sylvester ya. Kemudian diintimidasi dengan Pak Jokowi. Pak Ibu yang datang ke rumah Bapak Jokowi diterima terus dia Pak Ade, saya ini adalah pelaku sejarah bukan Anda ya. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman, tolong cut yang itu dulu ya, nanti biar dia bicara. Kesimpulan apa yang Bu sampaikan? Kesimpulan yang ingin saya katakan bahwa ini adalah orkestrasi yang memang dinyatakan dan akhirnya terjadi bahwa kami adalah korban kriminalisasi ya. Itu fakta. Ya. Nah, hari ini saya mau katakan ya, yang namanya klarifikasi itu berlangsung dengan baik. Kanitnya menyalami saya, Ibu Kurnia bagus sekali, kami sangat menghormati ya. Yang terjadi seperti itu, tapi yang ternyata yang terjadi apa? Naik sidik, bayangkan. Saya merasa yang saya sampaikan itu bagus sekali. Semua tentang perkara, ya. Karena apa? Niat kami baik. Di mana mens reanya? Di mana aktus seriusnya? Di mana strafbarheitnya? Tidak ada. Kami hanya orang yang hendak menegakkan aturan ini di Indonesia. Ya bahwa pemimpin negara, orang nomor 1 pula wajib hukumnya mempunyai suatu ya katakanlah ijazah itu harus asli begitu. Ya kalau memang itu asli tunjukkan. Ya, gampang. Hanya seperti itu. Ya nanti dulu belum selesai. Ya kriminalisasi. Yang terjadi bukannya dumas kami itu diolah, akan tetapi ya gelar perkara diselesaikan. Perkara diselesaikan. Lalu yang dilanjutkan adalah di Polda Metro Jaya. Ya, yang di Polda Metro Jaya yang dilanjutkan. Bayangkan luar biasa. Negara ini sibuk untuk melayani Joko Widodo. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Ini sesungguhnya ajang untuk closing statement, pernyataan penutup. Tapi saya yakin bahwa ini mungkin akan sedikit lebih panjang karena ada beberapa yang belum berkesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Saya mulai dari Bung Andi Azwan, silakan. Terima kasih Bang Iman. Rismon-san konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ja. Saya enggak Rismon bahasa Jepang nih dari ngomong bahasa Jepang. Ayo. Yamaguchi Daigaku nih. Sotsugi soso. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Thank you desu yo. Ya, tolong ditampilkan. Maksudnya apa nih? Nonton wakaranai. ngerti. Ditampilkan dong, Tom. Sebentar, ini topiknya sama nggak? Ini Kalau topiknya beda, ganggu ini. Ini tadi ini mengatakan topiknya beda ijazah ini. Jokowi Ini topiknya beda ini. Sekarang kita bahas. Kalau di YouTube ini strike. Kita bahas. Enggak keberatan bisa kita. keluar di sorot Keberatan dulu. kita, Mas. Mas, kita keberatan kita. Ngapain ini? Ini enggak ada hubungannya ini. Saya ingin mengatakan ini enggak ada hubungannya di ini. sini. Kami keberatan. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Kami keberatan. Di sini Ini tidak ada ada hubungannya. 2 ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan Kami palsu. keberatan. Yang di sini adalah ijazah Rismon. Ini enggak ada. Kang Aiman, Anda harus terima keberatan itu. Ini ijazah asli dari yang Bukan soal adil.
aku. Ini bukan soal Siapapun di adil. sini rakyat bersuara. Ini bukan Tidak soal ada adil. yang boleh. Tema Saya, Anda siapapun hari ini. menyampaikan sesuatu itu saya berikan. Oke, Saya tapi sering ini dihujat beda. di media sosial, saya tidak apa-apa. Tema Oleh Anda karena hari itu ini temanya adalah rakyat terpidana bersuara, siapapun bisa ijazah bersuara. Nanti silakan diampuni. dibantah. Silakan. Ya bagaimana dengan Roy? Nanti silakan dibantah. Kenapa Anda memberi Ini panggung bagi punya orang untuk respon. menghina seperti ini? Tolong ya, ini punya respon. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya aja warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ya, dia punya ini putih, ini yang dibilang. Ini dari Nisemono. Yamaguchi. Artinya Yamaguchi tak palsu. pasar pramuka. Ini yang asli. Ya, artinya yang dibuat pasar pramuka ini. Lanjut. Ini ya, udah. Jawab Bang Rismon, jawab itu. Enggak. Jawab Bang Rismon. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini nggak bagus ini. Oke. Sama-sama Sambil nunggu, dibilang silakan, Bang tulisan Rismon jawab. Yamaguchi Ini Daigaku. nggak jawab bagus dulu. ini. Oke. Ya, ini buatan jangan di Rismon. Oke. Iya, iya. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti, ya. nanti, Bang. Di kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang tulisan. lulusan Jepang. Ini yang Enggak, ini yang menerangkan dulu lulusan Yamaguchi. Jepang. Masuk. Lulusan Jepang nggak? Lulusan Yamaguchi Lulusan Jepang. Jepang. Monbuka Gakuso. Mau buka kusuk jalan. Mau buka kusuk. Uso HP aku. Gini Pak, uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya, nggak apa. Jadi ini nggak bagus. Uso HP aku jalan. Nggak bagus. Beasiswa Monbuka Gakuso. Nihongo wakaranai yo. Paten. Nisemono desu. Ya, nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Nisemono desu. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Ya, oke. Nisemono desu. Nah, ini ya. Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Orang alaihi nuduh palsu sudah jadi palsu. wasallam. Selamat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus Mas Aiman. Allahumma sholli. Saya dong. Saya balas ya. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Gakuso. I know. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Gakuso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau tanya. Enggak, saya tanya dulu. Loh, semuanya itu ada proses Lu di pernah search? kedutaan besar. Rat. Ya, itu melamar. Lu pernah search nggak Kalau saya bilang Monbuka Gakuso. Jurnal saya tahu. Monbuka Gakuso. Jurnal saya tahu. Paten saya tahu. Jurnal saya tahu. Lu punya jurnal. Syarat dokter apa? Jurnal itu cuma tingkat 4. Bukan yang pertama. Lu lulusan apa sih? MBA online. MBA online lu. Oke, baik. Kimi wa MBA online. Nisemono. MBA online. Nisemono. MBA online nggak pernah Nisemono. kuliah lu. Bang Aiman sudahilah ini, nggak bagus saya Bang Andi, menurut saya. sebentar, enggak saya mau tanya. Ini nggak bagus saya kira. Apa yang Anda mau nyampaikan? Saya mau nyampaikan seluruh Ada diaspora Jepang Oke. mengatakan saya. Ya. Ya, dia memamerkan ijazahnya. Oke. Yamaguchi. Saya dapat juga. Sebentar saya minum dulu. Oke. Ini Saya ada dapat minum ini nggak email bagus banget ini. dari Nggak Yamaguchi bagus banget ini. mengenai ijazahnya Rismon. Oke. Itu mereka tidak mengenal ijazah Rismon di Yamaguchi. Oke, Oh, tidak benar. ya. Mereka itu adalah diaspora Yamaguchi. Oke. Setahu saya Kamaguchi. Kamaguchi itu kredit. Oke. Ya intinya bahwa Aduh. diaspora tidak mengenal ijazah Bang Rismon. Oke, cukup sampai Ya situ. udah. Sekaligus closing statement juga Bang Rismon. Saya berikan kesempatan untuk menjawab itu. Silakan. Enggak, ini MBA online ini apa ya? Kamu jangan bilang. Lu pernah kuliah nggak? Saya lulusan Pamantasan dan lulus sama dia. Oh, terus? So what? Kenapa kamu? Iya. Yo Yamaguchi dari Gaku jadi palsu ijazahnya. Hanya karena saya lupa berbahasa. Saya lulusan Pamantasan dan lulus sama Manila. Loh, Saya maksudnya diaspora. apa? Iya begini, bentar. Ya. Monbuka Gakuso scholarship it's me, dan saya punya paten, saya punya jurnal, dosen saya Hidetoshi Miike. Lu bilang apa? Kamu tuh tidak ada di namanya di Scopus, sama CNA yang dari Jepang. Itu nggak ada berita-berita Terserah itu semua. kau. Dan Kau saya bisa mendapatkan search email jurnal saya. dari Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas bilang hoax. Kalau sudah Yamaguchi mengirimkan itu, Udahlah. itu bisa hoax. baik. Anda tidak bisa menjawab. Baik, jadi apa yang Bahasa disampaikan Jepang aja oleh- Anda nggak ngerti. Bukan di Apalagi Anda luar. kuliah di Saya sana. bahasa Inggris di Baik, sana. Sebentar. Katakanlah, Bentar. 4 Bahasa tahun Inggris. pun bekerja di sana, sekolah di sana, kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi gini, diaspora di Automatically Jepang itu Bahasa tidak Inggrisnya mengakui bahwa top the top. ijazah Bang Rismon adalah lulusan dari Jepang. Sesederhana itu mungkin ya. Oke, Bang. baik. Ini- Tapi itu pernyataan dari beberapa orang di Jepang, itu aja. Oke. Tapi kalau seandainya bukti ijazah dan lain sebagainya tidak ada. Maka saya pertanyakan ini dugaannya. Oke. Ini kan dugaannya. Oke. Saya melihat dari itu. Ya kan, saya tanyakan. Ya dugaannya mana? Kalau tadi misalnya ijazah Pak Jokowi disebutkan Kita lihat aja warnanya aja putih. warna putih, ya. oke. Original. Coba nanti sini. Koredas.
Oh, yang asli agak kuning. Kuning memang. Oke. Semua sertifikat dari Jepang itu warnanya kuning. Ya. Dan Itu- juga kalau dibicarakan mengenai ya transcript record. Ini kalau kita mau bongkar semua. Ya. Kita mau bongkar semua. Di sini misal prinsipalnya Kato Hiroshi. Dia tanggal 1 April 2004, sedangkan dia itu adalah 2008. Oke. Marumoto Takuya. Itu ada prinsipalnya, rektornya. Iya, oke. Di situ apa? Yang disebutin di situ adalah Ini Kato hubungannya dengan Hiroshi. ijazah Jokowi, Artinya topik malam hari ini palsu. apa? Ya nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Silakan Bang Rismon, silakan. Closing. Gimana ya? Saya mau komentari itu atau ijazah Jokowi? Ijazah Jokowi aja. Ya, nggak apa-apa. Ini mau dikomentari silakan. Nggak usah. Karena Anda Ya, jawab. ini Hak apa Anda. ya? Ini sok-sok lulusan Jepang aja nih. Iya, ya. nggak usah, Mas. Monbuka Gaguso, bro. Monbuka Gaguso, scholarship. Iya, tapi nggak lulus. Kok nggak lulus sih? Buktinya ada. Jurnal saya, paten Buktinya saya. ada, nggak perlu buktinya ada. Anda nggak bisa membantah dengan tadi contoh dari ijazah yang Syarat bergaku. untuk menjadi doktor adalah paten. Biar kau tahu. Jangan bicara masalah itu. Dan paten Yang itu simpel ada. saja. Ya, dong. Ijazah aja Oke, damagu Oke, cidai gaku. paten. Syarat jasa. Totally dokter cijai apa- basu. apa- Oke, baik. Kita tutup sampai sini. Bung Rismon silakan. Ini kayaknya dendam banget sama gue. Ada yang ingin sampaikan lagi? Kalau nggak saya Sakit geser ya? lagi. Oke, tentang ijazah Jokowi. Ya, jadi udahlah Pak Jokowi ngaku saja, minta maaf, skripsi Anda itu tidak pernah diuji. Tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Transkrip nilai Anda juga tidak ada tanda tangan dekan. Tidak ada tanda tangan pembantu dekan, namanya juga tidak ada. Artinya apa? Lembar pengesahan, transkrip nilai itu kosong melompong. Berarti Anda tidak lulus dari kesarjanaan UGM. Sekarang waktunya untuk mengaku ijazah yang Anda pakai itu untuk mencalonkan diri tahun 2014 dan 2019. Mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan, menyerang dan segala macam. Ya kan? Yuk katakan saya termul ya. Boleh saya katakan untuk kamu semua? Boleh? Keledung. Oke, MBA online. Oke, Cik. Makasih. Kata Kita siapa kembali. MBA online? Bukan Saya lebih tua Yazwan dari kamu. Dan dan saya Bang lulus Rismon. tahun 96 MBA. MBA belum ada sini. Pamantasan Nanglung Soto Manila. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang saya ke Gus Nur. Oke, Gus Nur, ada banyak kemudian menyatakan bahwa nggak perlu lagi lah bicara soal ijazah. Nggak penting. Toh Pak Jokowi juga sudah selesai Baik. dan seterusnya. Anda punya pendapat soal? Saya sekalian closing statement aja. Ya. Silakan. Kalau memang Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan karena ijazahnya palsu, berarti lebih baik ditutup saja semua kurikulum tentang moral. Gitu ya. Di pesantren, di sekolah, di universitas, apapun yang ada hubungannya moral, kejujuran, akhlak, iman, ditutup semua berarti. Tidak perlu berarti. Ini akan dicatat menjadi sejarah, Mas Aiman. Sekarang memang bukan masalahnya ngurus ijazah lagi, tapi ini moral akan tetap tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia untuk anak kita, cucu kita, seterusnya. Jadi gitu kurang lebihnya. Nah, jadi saya closing statement, saya ringkas sesingkat-singkatnya. Intinya, nanti saya mengerucut nanti. Penyidik di depan saya bilang gelar perkara dengan MUI, ternyata tidak. Lalu 3 pasal, penoda agama, menebarkan berita bohong, dan keonaran. Ternyata di tengah jalan, di sidang penodaan agamanya dihapus. Terus apa nanti, Pak Al-Katri yang tahu itu. Terus kemudian menebarkan berita keonarannya, berita bohongnya dihapus. Tinggal 1 keonarannya itu yang dipakai. Jadi 3 pasal itu tinggal 1 yang tersisa Mas Aiman. Tapi tetap saja menjalani kurang lebih 4 tahun. Itu intinya. Nah, jadi saya lihat perdebatan tadi itu, ya sudahlah, saya menikmati saja. Tapi saya mengalami bahwa Bambang Tri menuntut perdata di Pengadilan Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Di tengah proses tiba-tiba Bambang Tri ditangkap. Padahal proses sedang berjalan perdata itu. Maka dengan terpaksa para lawyernya mencabutlah gugatan itu. Karena gimana yang gugat ditangkap. Lalu giliran saya, pidana. Nah, itu tadi di dalam pengadilan sudah kita sampaikan penyidiknya, 4 JPU-nya, 3 hakimnya, dan 35 saksi yang didatangkan tidak pernah satupun pernah melihat ijazah aslinya dan tidak pernah datang di pengadilan. Ini pidana. Gitu ya, Bapak Ibu semua ada di sini. Oke, itu sudah lewat. Nah, sekarang closing statement saya. Bapak Ibu, terutama ini Mas yang saya hormati semua dan yang ada di sini. Singkat saja, 1 potong ayat saja. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, sejauh mata retina kita memandang, sebanyak tutur kata kita yang keluar, apapun tadi pola tingkah kita yang di sini tadi itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau memang yang bapak-bapak bela ini Pak Jokowi itu benar, insya Allah selamatlah bapak-bapak ini, mulia hidupnya, mulia keluarganya. Tapi kalau yang dibela ternyata salah, ya itulah nanti konsekuensinya kepada anak cucu Anda semuanya. Gitu ya. Termasuk ini juga sama, saya imbang.
Kalau ternyata gencar menuduh ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ternyata asli, maka beliau semua akan diazab sama Allah. Sama gitu kan, jadi imbang di sini. Tapi makanya sebelum saya tutup ini, monggo, demi apa ini semua? Kalau demi uang, demi komisaris, demi jabatan, kan kasihan anak cucu kita nanti. Ya, ijazahnya asli, ijazahnya palsu, sama sebenarnya, sama-sama pendapat. Hanya bedanya kalau ijazahnya asli cenderung aman, yang ijazahnya palsu cenderung gercep di prosesannya, itu aja bedanya. Ya, tapi kalau boleh saya memilih, karena saya dengan pengalaman batin saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu, nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya, dan saya siap minta maaf. Nah, jadi mas-mas yang saya hormati, Mas ini Dr. Rismon, Pak Roy Suryo, hati-hati. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lainnya yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang Tunggu dulu. hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba sidang kami akan kembali terkonsultasi. Fitra Ramadhani. Oke. Saya berikan kesempatan pada Gus Nur tadi belum selesai, silakan. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya tidak bilang residivis. itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Oke, apa? Biar selesai dulu Bang Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya, jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara. Itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh. Salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca, dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi Yusuf begitu baik, di penjara. 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti. Tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau sholat subuh pakai kunut, berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara, oke, residivis, bromocorah, penjahat, nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Ya, yang terakhir sebagai closing ya, alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini, saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek, Pekanbaru, Riau, Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut, safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra dan Mas Rismon ya, semua yang ada di sini. Intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya gitu sudah di loh. pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Ya. Tadi tunggu aja untuk pengadilan itu. Nah, Nggak bakal berani oke, bawa ke sekarang pengadilan, Pak. saya tidak Memang tersulut. nggak ada. Oke. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi Ini pengajian, kita dialog juga. dialog itu ada konteks. Sesama umat Islam jangan menghina pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan bukan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan Iya, ini. jangan kan materi saya jangan kan keterlaluan deh. Saya siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina, saya bertanya Oke, itu. jadi gitu loh. sekarang Singkat aja, silakan. sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak siapa? Ade. Pak Ade dan Pak Andi Ya. bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jangan dicium. Terima kasih Gus Nur. Terima kasih ya. Ngapain Bapak? Nanti tunggu aja pengadilannya. Loh, Di saya pengadilan. sudah di pengadilan. Saya Bukan. sudah. Ini nanti ada pengadilan ya untuk yang 12 orang ini nanti. Oke. Bang Ade silakan. Oke, Bang Ade. cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Nur. Makasih.
Oke, makasih Bung Aiman. Saya dari tadi menikmati sekali ini pembicaraan ini. Baru kali ini dikasih kesempatan. Aku Tadi cuma bisa udah. motong-motong. Tadi udah. Oke, silakan. Oke, Bang Aiman, saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini kan terkait abolisi dan amnesti Gus Nur, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana nasib Roy Cess. Itu judulnya. Itu judulnya. Tapi kita berbicara kembali lagi di pembuktian. Selalu pembuktian yang dilakukan pihak dari Bang Roy dan Bang Rismon. Tetapi itu hak. Ketika berbicara abolisi atau amnesti, kalau amnesti perbedaannya jelas, semua juga tahu bahwa amnesti itu bukanlah suatu penghapusan. Ya, amnesti itu berbeda dengan abolisi. Nah, terus kemudian bagaimana sih nasib Bang Roy dan CS, kan begitu judulnya tuh. Nah, itu masih dalam proses. Kemudian kemarin dipanggil, ya. Ada panggilan tetapi belum jatuh tempo. Kemarin saya lihat sudah mengajukan untuk tidak hadir pada saat tanggal 14 ya kalau nggak salah, atau tanggal 12 Bang Roy. Ya, mari. Nah, tidak datang, minta ditunda diundur karena 17 Agustus, ya kan? Nah, saya nggak tahu panitia penyelenggara Agustus juga mungkin Mas Roy sehingga tidak bisa hadir padahal bukan tanggal 17 Agustus. Yang ingin saya sampaikan di sini Bang Aiman adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini, ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Oke. Ya. Apa yang mau sampaikan situ, Ya, Bang Ade? yang saya mau sampaikan Bung Aiman, di situ ada, saya cuma ngambil 88 ini, depannya ya? alumni, ya. Oke. Kalau bisa ditampilkan. Ada ditampilkan di layar? Oke. Saya udah Oke, kasih. silakan. Oke. Nah, tampilan ini, ya. Ini adalah album alumni UGM 1957 sampai dengan 1988. Nah, di halaman 280 selanjutnya, ya, mohon izin di Selanjutnya, halaman oke. 280. Oke, selain lanjut ya, nggak apa-apa. Ya, di halaman 280 tampil di situ ada sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja, ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta, berarti salah. Dah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah, buku yang salah Saya nggak usah dulu dipakai. yang mau- Udah gugur. Maksudnya gimana? Salah. Tidak Bang Roy, pernah Bang Roy, Yogyakarta. Bang Roy, saya tidak membenarkan. Lah ya udah salah. Sebentar dulu. Jokowi kan salah. Salah. Udah salah. Saya sampaikan, gini loh Bung Aiman, ini kan saya sampaikan. SMA 6 Yogyakarta. Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Ini Aduh. kurang cantik. Yogyakarta dan Surakarta. Silakan Ini salah ketik atau apa? Bukan, Bang salah. Rismon, gitu loh. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Iya. Kita udah tahu. Sebentar, Itu Bang Roy. ijazahnya Hari Mulyono. Saya tidak Ya bilang udah, bahwa ini. makanya Sebentar. orang UGM nggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Lah ya kalian kan nggak ngerti, Saya salah. sampaikan ke Mas Salah. Roy. Buktinya Lihat salah. dulu. Buktinya Kenapa salah. ngeditnya kurang Buktinya canggih salah. sudah, Pak? Editnya nggak canggih ini. Asal SMA-nya Lihat dulu. Joko Widodo kan Silakan SMA ditanggapi. Saya belum SMPP selesai bicara. 40. Oke. Ya kan? SMPP 40. Dari tadi Oke. yang Silakan. bicara Nanti, ini nanti. Bang SMA Rismon, Yogyakarta. Bang Roy, begitu Ya, saya ya, nanti. tunjukkan ini kayak gimana gitu. Bukan. Ini Ya loh. memang salah. Saya Jangan mau membohongi. Bukan persoalan bohong atau tidak, ini kita dapatkan. Nggak apa, Ini nanti loh. kita bahas. Di situ juga tidak dituliskan dia lulusan sarjana Silakan atau dibantah sarjana sebentar. muda. Silakan Anda bantah Ada. sebentar. Saya jelaskan dulu. Kalau Anda mau membantah ini silahkan. Ini hanya salah satu yang kita dapatkan. Ini barang bukti bukan? Bukan. Lah ya udah. Saya Lah ya udah. Saya menjelaskan Yang dulu. kita bicarakan tuh ijazah. Saya menjelaskan dulu. Ijazah Ini atau minimal ini juga skripsi. sudah diperiksa kok. Buku Ini sudah alumni diperiksa. tidak ada nilainya sama sekali untuk Oke. kelulusan. Oke, baik. Jadi gini. Pernah kuliah nggak? Sebentar. Apa yang kuliah Anda mau nggak? sampaikan di sini, Bang Ade? Yang saya mau katakan adalah begini Bang Aiman, bahwa jadi gini, ini belum apa-apa sudah wah. Ya kacau. Jadi, Buku alumni kok digunakan mau- untuk membuktikan kelulusan. Monggo silakan. Lah iya. Monggo kerso. Lah iya Artinya memang. Gini, di situ ada nama Pak Joko Widodo. Ya. Ya. Nah, dan berkacamata. Foto ini juga lah yang digunakan di jasa. Itu yang pertama. Ya. Oke, apa yang Anda mau sampaikan? Singkat aja karena waktu sudah terbatas. Singkat aja. Jadi gini, Bang Aiman, yang saya mau katakan bahwa ini salah satu bukti Ya. yang dari beberapa saksi yang diperiksa Ini didapatkan oleh- dari medsos. dari Medsos. Polda Metro. Sebentar. Medsos. Ini Medsos sudah- juga ini. Anda menghina bukti kami dari medsos. Biarkan dulu Medsos bicara, tadi. biarkan Ini dulu bicara. medsos juga. Biarkan dulu bicara Bang konsisten. Rismon, saya sampaikan. Buktinya Yang dari saya ingin mana? katakan. Biarkan dulu dia bicara. Buktinya dari mana? Saya katakan Medsos. bahwa kemudian ini ada buku alumni. Ini menjadi Ya. pemeriksaan. Ya, dari mana? Buktinya ini dari pemeriksaan medsos. dan juga sudah diserahkan kepada penyidik Oke. dan oleh teman-teman sangkatannya di buku yang Sebagai sama. salah satu bukti. Salah satu alat bukti. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Singkat aja. Terus? Yang kedua saya mau sampaikan lagi bahwa kita bicarakan ijazah palsu. Kalau menurut saya Bang Aiman, ya, Pak Jokowi ya sendiri pun itu dia
tidak mungkin tahu ijazahnya palsu. Yang dia tahu, Pak Jokowi tidak mungkin tahu. tidak ada ya orang yang berkuliah yang tahu itu palsu atau tidak. Jadi gini, dia kuliah, ya, dia kuliah, kemudian dia KKN, kemudian dia di wisuda, kemudian setelah di wisuda dapat Dikasih ijazah. yang ternyata palsu misalnya. Ya, dapat ijazah dari UGM. Yang ternyata palsu misalnya. Ya, misal katakanlah palsu, emang yang buat siapa ya? Oke. Kan Jadi menurut mereka logikanya. palsu. Nah, terus Logikanya kemudian konyol orang itu. terus kemudian yang konyol Anda. Oke. Saya alumni UGM asli, Mas. Anda Saya mantan tahu. mahasiswa. Anda mantan mahasiswa. Anda bukan lembaga UGM. Oke. Terus Anda tidak mungkin. Apalagi kamu. Saya jelas Kamu tuh. bukan siapa-siapa. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapa Ya, UGM. Anda juga bukan siapa-siapa. Saya ngotot karena Anda sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Siapanya UGM? Gitu loh. Udah, Anda mau mendengarkan penjelasan Siapanya UGM? Gitu loh. Oke, terus Gitu. lanjut. Gini, Udah nah, buktinya yang dari kedua, medsos. ya, sebentar. Bukan orang UGM. Ya. Nggak ngerti Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja laganya kayak Bukan kagak. Oke, udah selesai. Membantu lembaga Selesai. UGM. Sudah. Sudah. Singkat. Sedikit lagi Bung Aiman. Sedikit. Oke, tapi jangan banyak panjang ini. Ini over banget. Kemudian Bung Aiman ya kan, dia kuliah, Ya. dia KKN, dia di wisuda dapat ijazah. Dari UGM. Nah dari UGM. Oke. Nah pertanyaannya kan gampang. Yang malsuin siapa? Ya kan? Udah disita. Ijazahnya sudah ada di Polda Metro. Oke, baik. Ikuti dong. Baik. Nah kemudian terkait selamat, Bapak mendapatkan amnesti. Ya. Tapi bukan berarti juga, oh itu bukan tindak pidana yang dilakukan. Berbeda. Ini pengampunan, Ya. bukan penghapusan. Berbeda dengan polisi. Oke. Demikian Bung Aiman. Semoga di panggilan berikutnya mau datang kawan-kawan kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Mari. Bu Kurnia silakan. Singkat saja, nanti saya beri kesempatan kalau Bu Tirta mau, tapi pendek-pendek aja. Oh iya, baik. Digantikan oleh Dr. Tifa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau minjam tadi apa namanya yang dipresentasikan oleh Mas Buku Adi. alumni? Ya, buku alumni. Oke, nanti Coba Mas, tampilkan. cover ya. Oke. Cover ya. Apa yang mau disampaikan sini Dr. Tifa? Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya, oke. baik ya. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Oke, lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman. Terima kasih. Ini adalah closing statement. Ya. Bang Aiman, bergulirnya perkara ini sejak kami dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 telah membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan status baru tersebut ya. Perlahan-lahan kami tahu bahwa orang yang melaporkan itu terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan besok jadi tersangka, besok akan ditangkap dan segala macam. Bahkan Bang Ade sendiri pernah mengatakan bahwa ini akan Jumat barokah begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan tema kita malam ini terpidana ijazah palsu diampuni, bagaimana nasib Roy Suryo CS. Saya mengatakan sebagai seorang beragama, 5 menit ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Yang terpenting saya berbuat yang terbaik, ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan, termasuk 12 terlapor lainnya. Ya, laporan ini banyak klaster saintis, klaster daripada pengacara, ya, klaster jurnalis dan klaster aktivis. Ya, silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami. Tapi ingat jangan lupa ada jejak-jejak digital yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Kita ingat Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu, ya, diumumkan oleh kepolisian pada tanggal 22 November 2023 telah melakukan suatu pidana korupsi sehingga beliau didakwa untuk pasal 12E, kemudian 12E, 12B dan 11 Undang-Undang Tipikor. Bahkan juga tambahannya adalah jungto pasal 65. Karena beliau adalah pejabat negara, beliau juga seharusnya mendapatkan pemberatan berupa pasal 52. Sampai dengan hari ini setelah diumumkan beliau itu sudah 9 bulan tidak ditahan dan tidak diapa-apakan. Ya, ini mungkin keberuntungan buat beliau karena polisi menggunakan hak daripada semacam kebijaksanaan mereka untuk digunakan kepada Firly yang notabene adalah orang polisi juga. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan kami?
kami bisa melihat dari yang terjadi dengan Sylvester pada hari ini. Ya, orang ini hampir setiap hari juga melecehkan kami di televisi ya. Setiap kali berhadapan misalnya, ternyata beliau sendiri adalah seorang terpidana ya, yang belum juga sampai hari ini dieksekusi oleh Kejaksaan negeri Jangan Jakarta diurusin, Selatan. nggak Ya, ada bentar, saya belum kaitannya. selesai ya. Nggak ada kaitannya Saya orang. ada kaitannya. Saya ingin mengatakan Iya, ini kan inilah temanya gambaran kembali negeri kepada ini. tema aja. Inilah gambaran negeri ini Saya ketidakadilan. sebenarnya Saya belum selesai. sepakat Ketidakadilan kalau ya. kebenaran dan keadilan, Ini saya sepakat adalah dengan Ibu ketidakadilan. Kurnia. Nah, oleh karena Tapi itu kalau bicara nggak ada orangnya kan nggak boleh, Oke, Bu oke. Kurnia. Bu Singkat Kurnia, aja, silakan, Bu. Singkat aja, Saya silakan. sepakat dengan Ibu Kurnia ketika Ibu Kurnia mengatakan bahwa ini untuk kebenaran dan keadilan. Saya sangat sepakat dan saya sangat menyetujui statement Ibu Kurnia. Cuman Mbok kalau nggak ada orangnya nggak usah Bu Oke, Kurnia. baik. Kita bahas Singkat saja. kembali situ. Kebetulan saya adalah bersama Bang Roy dan kawan-kawan yang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan pada saat itu mereka menjanjikan akan segera orangnya melakukan nggak ada di eksekusi. sini. Baik, Bu. saya itu bukan fokusnya Pak ya. Saya ingin mengatakan inilah wajah daripada hukum kita. Apa yang bisa saya harapkan? Tidak ada. Kami akan lakukan ini sebaik-baiknya, tapi dengan catatan polisi berbenahlah ya. Dengan digantikannya Kapolda pada hari ini, insya Allah Anda akan diberikan suatu embanan amanah yang lebih baik. Apa yang kita harapkan di ulang tahun ke-80 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kecuali berbenah. Waktu hanya sedikit, mati itu pasti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Pitra. Baik, terima kasih Bang Aiman. Penegak hukum dalam hal ini Polri sangat seksi dikritik. Karena Polri itu 24 jam mengayomi, melindungi, serta menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kita ingin viral, saya ngolah polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi, kebaikan-kebaikan, kalau kita ingin menyerang, itu tidak akan pernah kita lihat kebaikannya. Selalu yang dilihat itu ada kesalahannya. Makanya menjadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, perfeksionis di mata masyarakat. Hari ini kalau berbicara berbenah, di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, Polri dengan semboyan presisinya selalu berbenah dan tidak anti kritik kepada siapapun. Itu sah-sah saja di dalam negara demokrasi ini. Akan tetapi jangan juga kita diskreditkan Polri ini seolah-olah kepolisian kita ini nggak beres. Mohon maaf, saya keberatan sebagai penegak hukum dalam hal ini sebagai advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita selaku sipil, warga masyarakat, kalau ada masalah ngadunya ke siapa? Ya kepada kepolisian. Kita kehilangan, ngadunya ke siapa? Kepolisian. Konsultasi kepada kepolisian. Ya. Jadi kalau kita ada persoalan masalah hukum dengan orang lain, janganlah yang disalahkan polisi. Buktikan kalau memang kita tidak bersalah di hadapan penyidik. Ah, itu baru benar. Jangan logikanya terbalik. Oh ini Kapolda dengan ganti harus ini segala macam. Gak ada masalah. Ya. Jadi saya juga meminta kepada teman-teman ya. Marilah kita saling menghargai. Jangan kita terlalu gampang menghakimi. Seperti tadi mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya juga kurang setuju tadi dengan statement Pak Ustadz tadi. Ada bilang ijazah palsu. Ya. Itu sudah menghakimi. Terus yang kedua dibilang lagi saudara nanti akan kena ajab ini segala macam. Terlalu gampang kita menghukum seorang bilang ajab gitu. Merinding saya dengarnya gitu loh. Setahu saya seorang ulama itu mencerminkan kebaikan. Nggak boleh dikit-dikit suujon. Ya, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Jadi nggak apa-apa, tetap saya hormat kepada Pak Suginur ya. Karena kritikan itu merupakan koreksi bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengkritik orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Makanya saya tanya tadi, Bapak sudah berapa kali dihukum? 2 kali katanya. Kalau pemahaman saya dalam konteks hukum, orang yang sudah 2 kali dihukum, itu namanya Tadi sudah dijawab tadi. residipis Ya, tadi namanya. dijawab, oke. Makanya saya jelaskan itu. Oke, Bang Aiman. Ini kan kita ini Singkat aja. tarut marut Oke. membahas palsu. Kalau dalam pemahaman hukum saya, kita sedang berbicara omon-omon. Kalau memang itu palsu silahkan buktikan kepada penyidik. Semua ini biarlah nggak apa-apa teman-teman, mau pakai wayang ya kan, mau tertawa, mau menghujat Pitra Nasution, mau membuli, no problem. Saya nggak pernah tanggapi itu. Saya hanya balas dengan senyuman. Ya, akan tetapi satu, bahwasanya hukum tidak akan pernah tidur. Ya. Dan tolong diingat, proses ini jalan terus. Sudah ada lagi panggilan di tahap penyidikan. Saran saya kepada teman-teman, konsentrasilah di dalam proses hukum yang sedang berjalan ini agar tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah diajarkan Terus itu. testimoni Kita terakhir sama-sama saya berbicara. ya. Saya keberatan. Udah kesempatan orang. Tidak usah. Kesempatan Fitra. Kesempatan Fitra. Bagaimana mau Kesempatan Fitra.
Nggak usah diajari. Nggak usah diajari. Anda dekat dengan polisi atau bagaimana? Oke, Kok tahu testimoninya. semua? Ha? Bunga Ya? Melati. Anda tahu dengan polisi? Bunga, Saya tanya. Apa koordinasi Anda dengan Oke, polisi? testimoni Pesanan dulu. polisi itu bagaimana? Ini gimana? Enggak. Kasih pantun, kasih pantun. Cukup, saya nggak setuju itu. Testimoni saya, oke, Ya, baik. selalu seperti itu. Dengar. Tabiatnya nggak pernah berubah ini orang. Oke. Oke, singkat Pak, aja, panjang Pak. banget. Terima kasih Ibu atas kritikannya. Oke, saya ingin sampaikan. Mas Aiman, Pak, terlalu Testimoni panjang. satu, ini dari abang saya nih. Ini Yang bola singkat, balik singkat, di singkat. setiap Oke, TV gitu aja Oke, kok ya, ini. tunggu dulu. Bunga Melati di bawah pengacara Mawar. NKRI harga mati. Jangan pernah ditawar. Terima kasih. Cakep. Tapi apa kaitannya NKRI sama proses hukum ini? Nggak ada kaitannya, Song. Oke. nggak apa-apa. Kaitannya, saya jelaskan nih. Nanti panjang lagi nih. Oke, udah. Memiliki Mas Roy. filosofi dalam. Nggak, saya lagi Oke. coba mencerna. Sebentar. Kita bicara Ya. NKRI soalnya. Oke, Dalam oke, nanti baik. pembahasannya gitu. Ya ini closing statement ya teman-teman semua. Saya sedikit akan nambahkan. Jadi tadi mungkin ada yang kurang mengerti tujuan kita menulis buku tadi. Bukan hanya sekecil itu tujuannya untuk BAP, bukan. Buku ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, semua bisa baca dari yang doktor, profesor, kemudian sampai yang pengen disebut sarjana. Ya, dan itu juga termasuk Mas Aiman. Tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda. Tapi yang penting satu kata, jujur saja. Ya, kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah Teknische Hogeschool te Bandung, ya. Itu artinya ITB. Awas Teknische Hogeschool te Bandung. Ah, ya bagus. Nah, vervelend saya kalau kamu nggak bisa ngomong itu. Ya. Makanya aku jangan kumur-kumur Iya. biar jelas. Gini ya. Jadi artinya itu jelas. Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya, kemudian juga Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Yang satu ini ya itu pengennya sarjana. Tapi sebenarnya mau coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu ya, Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad. Oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya sebenarnya ngaku saja kalau dia itu cuma lulusan SMA nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat, palsu berarti. Nah, jadi kalau itu kita wujudkan dalam sebuah pentas pertunjukan. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, makin goncang-ganjing. Kenapa? Karena sampai pada ada tuduhan, ya, Gus Nur. Sempat juga ada tuduhan. Siapa orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini, ya? Nah, mungkin kita nggak pernah tahu siapakah Werkudara, Gagah di balik orang yang dituduh orang besar ini. Mas Ade juga pernah itu warnanya biru gitu ya gitu. Baju saya yang warnanya biru, Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Nah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Buku itu tidak ada, tapi nah, saya nggak tahu ini siapa yang pernah pakai rambut kayak gini ya dulu ya. Ini pernah pakai butuh rambut gini. Justru dialah sebenarnya yang ada orang besar buta ini. Inilah. Jadi apa? Para termol ini. Ini termol nih. Ini ada termol nih. Sekarang udah gak berani lagi pakai anak jenderal. Karena dia protes anak jenderalnya kok mengeluarkan hubungannya abolisi dan jadi dia sekarang cuma pakai nggak ada anak jenderalnya. Itu ada anggota Ceboker Nusantara, ya. Nah, dia di baliknya dia butuh rambut gini ini. Jadi para raksasa jahat inilah yang ada di balik termol itu. Ya. Dan Mas Aiman, para termol ini, setan-setan ini sebenarnya mengancam NKRI. Mereka lah yang mengancam kita. Selalu hanya bilang penjara, penjara, penjara. Ya, padahal apa? Sebenarnya dialah Petro Tile. Ini yang diduga juga. Ijazahnya dia beli ijazah. Salah Mas Aiman. Harusnya ijazah asli. Ya, kalau dari MDIS dan Bradford itu logonya satu. Logonya dua. Ada MDIS, ada Bradford. Ijazahnya belinya salah. Cuman satu logonya, berarti salah. Jadi kita saksikan, mungkin dalam beberapa saat ke depan, bumi goncang-ganjing akan menghapuskan dia. Jatuh dia. Dimaksudkan dia. Terima kasih. Memang jatuh. Oke, Terima baik. kasih, Mas. Oke. Silakan Pak Arianto. Terakhir.
Penutup. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sandiwaranya makin bagus ya. Ini paling panjang nih, hampir 3 jam. Ya, hari 3 ini jam lebih. saya betul-betul menikmati sandiwara yang sesungguhnya. Oke. Saya ini ngomong sama masyarakat ya. Ya. Masyarakat Tapi jelas bukan Sri Mulat ini ya. Tadi 19 jangan terlalu dalam melihat ini bapak-bapak yang saling serang menyerang enggak. Kebanyakan mereka jadi gelisah gitu ya. Tapi ya ini untuk rakyat semua. Habis ini beliau-beliau ini peluk-pelukan, ketawa-ketawa. Betul. Jadi apa yang dipamerkan di sini tadi itu bukan sesungguhnya bahwa mereka itu bermusuhan. Tapi itu contoh daripada dua pendapat yang tidak bisa saling membenarkan. Gus Nur tadi mengatakan ya Pak, kalau ini sumpah ini apa, itu saya agak kurang sependapat begitu Pak. Karena begini, masing-masing ini Pak mengakui bahwa itu benar, hakul yakin Pak, dengan teorinya sendiri-sendiri. Mereka itu yakin, sini yakin, sana yakin. Saya itu yang terjadi. Jadi jangan dipatok dengan gitu Pak. Ini begini Pak ya. Antara dua pendapat yang tidak bisa disamakan ini tadi ya. Ini nanti bisa dicari kebenarannya melalui penegakan hukum yang ada. Gitu Pak. Jadi sekarang sudah berjalan ini. Sudah berjalan, masing-masing kan sudah melaporkan. Sudah diproses. Dan sekarang sudah pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, jadi harapan saya, jangan dipotong Pak. Saya tidak membantah Pak. Silakan Pak Yanto. Saya hanya mengomentari tadi Pak. Kan saya boleh berpendapat kan, saya tidak sependapat dengan Bapak kan. Tetapi saya mengatakannya begitu tadi. Karena masing-masing ini merasa benar Pak, yakin Pak, benar. Nah itu nanti siapa yang benar Pak, di negara hukum kita itu nanti. Ini lihat nanti proses ini. Oke. Harapan saya ya masing-masing itu menambahkan barang bukti, alat-alat bukti yang nanti bisa dipakai di dalam persidangan itu. Supaya fair gitu loh. Jadi hanya dengan gitu, dan saya berharap ini dengan Kapolda yang baru ini, mudah-mudahan cepat-cepat lah. Jangan diperlambat lagi. Proses ini sudah selesai cepat, nggak usah terlalu perfect, apa adanya aja gitu ya. Langsung selesaikan dengan cara hukum yang berlaku. Adil, jujur, dan saya kira hanya dengan itu kita akan menjawab ya. Ini tadi kecemasan masyarakat terjadi pembelahan ini itu. Dulu saya cemas ya, tapi sekarang saya tidak. Karena apa? Ternyata ini yang rame-rame di sini ini rakyat mungkin juga lama-lama tahu kan, wah ini kan cuma sandiwara kayak gini doang, nggak ada perpecahan sebetulnya. Masing-masing membela kebenaran masing-masing. Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan juga. Itu yang hal yang wajar dalam demokrasi. Dulu itu kita rawat. yang saya resahkan itu, belakangan ini saya tahu, makanya oke lah, saya senang sekarang karena apa? Sudah jalan, kita tunggu saja apa yang ada. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih Pak Arianto.